Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia melihat ketakutan yang melintas di wajah Lin Yan. Dia segera merajut alisnya sedikit dan jantungnya mulai sedikit bergetar. Sejak dia berkenalan dengan Lin Yan, orang sombong ini tidak pernah menunjukkan rasa takut pada siapapun. Dia hanya merasa kagum atas kekuatan Lin Xiuya, Liu Qing dan yang lainnya ketika menghadapi mereka. Namun dia tidak pernah menunjukkan sedikit pun rasa takut terhadap mereka. Sekarang, di sisi lain, Lin Yan yang terkenal karena menjadi sombong dan liar di Akademi Batin telah terdiam dan menunjukkan ekspresi seperti itu ketika menyebutkan orang itu peringkat pertama pada Strong Ranking. Hal ini menyebabkan Xiao Yan tidak dapat mempertahankan hati yang tenang. Aku hanya bertanya secara acak. Senior Lin Yan tidak perlu mengambil hati. Xiao Yan tersenyum sedikit setelah kesunyian berlanjut untuk sementara waktu. Dia terus tersenyum ketika berbicara dan dia dengan lembut meletakkan cangkir tehnya. Ekspresi wajah Lin Yan akhirnya menjadi sedikit rileks setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia tersenyum pahit sambil menghela nafas. Aku benar-benar tidak ingin menyebutkan orang itu. Aku pikir kamu akan dapat melihat orang itu dalam kompetisi besar 1 bulan dari sekarang. Namun aku akan memberikan kamu beberapa saran terlebih dahulu. Jika kamu bertemu orang itu dalam kompetisi, kamu tidak boleh marah pada orang itu bagaimanapun juga. Kamu juga bisa mengaku kalah jika itu tidak mungkin. Petik tunggal. Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan diam-diam mengangguk. Seberapa kuatkah orang yang menduduki peringkat pertama di Strong Ranking? Xiao Yan tiba-tiba merasakan rasa ingin tahu untuk orang itu karena pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak tahu apa jenis orang yang menakutkan itu untuk menyebabkan Lin Yan mengatakan kata-kata seperti itu. Mungkinkah dia memiliki 3 kepala dan 6 anggota badan? Bagaimanapun kamu mungkin tidak bertemu dengan orang itu. Kesulitan kamu mengisi ke-10 besar lebih dari 10 kali lebih sulit daripada mengalahkan Bai Cheng. Saat ini, semua orang di 10 besar itu tanpa kecuali berada di puncak kelas Doling. Mereka memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Pada saat yang sama, masing-masing dari mereka juga memiliki skill do yang kuat di tangan mereka. Kekuatan bertarung mereka jauh dari apa yang orang di kelas Bai Cheng dapat dibandingkan dengan. Lin Yan tertawa. Kata-katanya yang lugas tidak meninggalkan banyak muka untuk Xiao Yan. Xiao Yan tertawa pahit. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang sikap lurus Lin Yan dan hanya bisa berbicara samar-samar. Aku hanya akan melakukan yang terbaik. Petik tunggal. Mengapa kita tidak bertengkar? Jika kamu dapat mengalahkan aku atau menahan beberapa pertukaran di tangan aku, kamu mungkin memiliki kesempatan. Tatapan Lin Yan diputar 2 putaran di sekitar tubuh Xiao Yan. Matanya tiba-tiba menjadi panas saat dia memberikan saran dengan cara yang agak menekan. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa seluruh tubuhnya berubah dingin ketika ia melihat cara Haus Yan yang haus. Kecanduan orang ini untuk bertarung hampir sebanding dengan Wu Hao. Dia tidak ingin menghabiskan upaya untuk melawan orang semacam ini yang akan berubah menjadi orang gila begitu mereka mulai berkelahi. Karena itu dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Saat ini aku belum pulih. Kita tunggu masa depan. Petik tunggal. Lin Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan kecewa ketika dia mendengar penolakan Xiao Yan. Setelah berlatih selama setengah bulan di dalam menara pematrian Ki berkobar, dia bisa merasakan tangannya menjadi gatal. Dia benar-benar berharap bahwa itu akan ada seseorang yang akan mengizinkannya untuk bertarung dengan riang menyenangkan. Xiao Yan buru-buru menjauh dari topik percakapan ini ketika dia melihat cara Lin Yan. Dia tidak sabar untuk mencari alasan untuk mengirim yang terakhir setelah bercakap-cakap sebentar dengannya. Hun Er tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Xiao Yan mengirim Lin Yan dan menutup pintu dengan berat. Namun dia buru-buru menarik senyumnya ketika dia melihat mata Xiao Yan yang marah terlempar. Dia berbicara dengan gaya cakep, aku tahu bahwa itu bukan Xiao Yan GG yang takut padanya tetapi kamu hanya khawatir bahwa itu kamu akan melukai dia ketika bertengkar. Petik tunggal. Kamu hanya bisa pamer. Xiao Yan menggosok hidungnya karena malu setelah diberi daftar yang bersih oleh Hun Er. Tatapannya melirik cuaca di luar dan merenung sejenak sebelum berbicara, aku ingin pergi dan melihat tempat Elder Hao. Dia mengendalikan gudang obat dari Akademi Batin dan aku saat ini kekurangan bahan obat tertentu. Jika dia memilikinya, aku harus mendapatkan beberapa darinya apapun. Petik tunggal. Hun Er mengangguk sedikit ketika dia mendengar ini. Dia segera bertanya, kamu kekurangan bahan obat. Baru-baru ini obat nyamuk kelompok cincin Pan Es Gate kami dibentuk. Selain itu, mereka telah memasuki gunung cukup banyak dan memiliki beberapa panen besar. Mereka mungkin memiliki apa yang kamu butuhkan. Petik tunggal. Xiao Yan tersenyum pahit. Bahan-bahan obat yang dia butuhkan adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Nilai-nilai mereka adalah sesuatu yang dapat diceritakan hanya dengan berpikir. Namun dia tidak bisa menyingkirkan niat baik Hun Er. Karena itu dia akhirnya mengatakan nama bahan obat terakhir yang dia kekurangan, asparagus is fire fruit. Alis Hun Er mengerutkan kening dalam pemikiran yang dalam untuk beberapa saat setelah mendengar nama ini. Dia hanya bisa tak berdaya menggelengkan kepalanya.
Dia memeriksa daftar apa yang telah dikumpulkan kelompok pengobatan obat tetapi tidak menemukan bahan obat ini di antara nama-nama yang terdaftar. Xiao Yan tidak merasa terkejut ketika dia melihat Hun Er bertindak dengan cara ini. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Hun Er sebelum membuka pintu dan pergi. Titik. Xiao Yan melihat ke kiri dan ke kanan setelah dia meninggalkan rumah. Dia menemukan tempat terpencil sebelum memanggil Purple Cloud Wings. Akhirnya, dia melompat tinggi ke langit sebelum terbang keluar dari area siswa baru. Tatapannya melirik ketika dia terbang melewati pintu masuk dan benar-benar menemukan beberapa orang menyelinap di samping pintu masuk menjaganya. Dia segera tertawa pahit. Saat ia mengepakkan sayapnya, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam samar yang menghilang ke kejauhan di bawah penutup langit yang secara bertahap menjadi gelap. Ada banyak ahli dalam Inner Academy dan Xiao Yan tidak ingin mengundang masalah. Oleh karena itu ia mendarat di tempat di mana ada beberapa orang setelah menghindari orang-orang yang memiliki pemikiran menantangnya. Dia menarik Purple Cloud Wings sebelum dia dengan cepat berjalan ke gudang mengelola bahan obat dari Inner Academy. Sebagai tempat di mana Akademi Batin menyimpan bahan-bahan obat yang berharga, gudang yang mengelola bahan-bahan obat ini memiliki keamanan yang cukup ketat. Tidak hanya ada Elder Hao, seorang doang yang menjaga tempat ini, tetapi ada juga lebih dari 10 instruktur yang berpatroli 24 jam sehari. Tempat semacam ini adalah salah satu tempat siswa biasa dilarang masuk. Mungkin itu karena Elder Hao telah memberikan instruksi sebelumnya, tetapi Xiao Yan tidak diusir dari itu setelah dihentikan oleh instruktur patroli. Sebaliknya, setelah dikonfirmasi identitas Xiao Yan yang terakhir membawa Xiao Yan ke Elder Hao. Dalam 2 bulan aku belum melihat kamu sebenarnya telah mencapai kelas Doling. Selain itu kamu bahkan mengalahkan Bai Cheng yang merupakan bintang 6 Doling. Kamu benar-benar tidak buruk. Elder Hao, yang pada awalnya memeriksa bahan-bahan obat yang disimpan, buru-buru meletakkan barang-barang di tangannya ketika dia mendengar Xiao Yan datang untuk mencarinya. Dia memerintahkan bawahannya untuk membawanya sebelum tersenyum dan mengincar Xiao Yan. Jelas dia sudah mendengar tentang masalah di arena pertempuran. Aku hanya beruntung. Xiao Yan membungkuk sedikit ke arah Elder Hao saat dia tersenyum. Hanya setelah instruktur pergi, dia diam-diam berbicara tentang maksud kunjungannya. Kali ini aku datang untuk mencari Elder Hao terutama karena aku kekurangan bahan obat untuk memperbaiki pil obat. Oleh karena itu aku ingin datang ke sini untuk melihat apakah aku dapat menemukannya. Sekarang kekuatanku telah meningkat sedikit, aku mungkin akan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam menyempurnakan Dragon Strength Pill. Petik. Tatapan Xiao Yan dengan saksama mengamati ekspresi Elder Hao. Hanya setelah melihat wajah yang agak bahagia dari yang terakhir setelah dia mendengar beberapa kata terakhir itu, Xiao Yan menghela nafas lega. Ramuan obat yang ditempatkan di sini cepat atau lambat akan diambil oleh bajingan tua dari Departemen Alchemist menggunakan beberapa alasan. Elder Hao melambaikan tangannya dan berjalan lebih dekat ke Xiao Yan dengan cara yang agak serius. Dia menepuk bahu Xiao Yan saat dia tersenyum dan berkata, Xiao Yan, aku tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu kepada kamu. Jika kamu hanya dapat memurnikan satu pil obat yang aku rasa puas, aku akan mengizinkan kamu mengambil satu bahan obat acak dari gudang ini. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan terkejut. Salah satu jenis bahan obat dalam pertukaran untuk pil obat yang akan dipuaskannya. Ini. Kamu seharusnya tidak berpikir bahwa itu aku memanfaatkan kamu. Aku pikir bahan obat yang kamu pikir sulit untuk ditemukan kemungkinan akan sangat langka. Kamu tidak akan kalah jika kamu menukar pil obat untuk bahan obat dari tir ini. Apa yang kamu katakan? Elder Hao tertawa dengan jelas memahami apa yang Xiao Yan pikirkan di dalam hatinya ketika dia melihat yang terakhir ragu-ragu. Xiaoyan mengangguk sedikit setelah diam-diam merenung untuk sementara. Jika tempat ini benar-benar memiliki bahan obat terakhir yang diperlukan untuk memperbaiki pil roh jiwa buah api es asparagus, dia tidak benar-benar kalah dengan menggunakan kekuatan naga pil untuk menukarnya. Namun ia tidak akan kalah hanya jika ia ditukar dengan bahan obat ini. Jika itu adalah bahan obat lain, sepertinya bisnis ini tidak benar-benar bermanfaat. Baik. Kami akan melakukan seperti yang disarankan Elder Hao. Petik tunggal. Senyum brilian muncul di wajah Elder Hao ketika dia mendengar Xiao Yan setuju. Kerutan di dahinya juga menjadi lebih rileks. Dia secara acak membuang hitam putih salju dan berkata, ini adalah tempat di mana gudang manajemen menyimpan bahan obat yang paling berharga. Pergi dan cari di sana. Kamu dapat datang dan memenuhi transaksi kami jika kamu menemukannya. Petik tunggal. Xiao Yan buru-buru menerima barang putih salju itu. Matanya meliriknya. Ini sebenarnya piring giok yang terbuat dari batu giok putih. Ada berbagai tanaman obat hidup yang terukir di atasnya. Aroma obat yang samar merembes keluar darinya, menyebabkan seseorang merasa rileks dan bahagia. Akademi batin ini benar-benar memiliki landasan yang dalam. Bahkan piring giok ini sebenarnya dibuat dengan bahan giok yang sangat langka. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya saat dia memegang piring batu giok. Dia tidak terus tinggal tetapi berbalik dan berjalan ke pintu yang mengarah ke gudang bahan obat. Betul. Anak kecil, ingatlah untuk hanya mencari hal yang kamu butuhkan.
Jangan secara acak menyentuh yang lain. Ada jejak energi pada benda-benda itu. Aku akan dapat merasakannya segera setelah disentuh sedikit. Elder Hao mengingatkan sebelum Xiao Yan masuk. Bahan-bahan obat di dalamnya terlalu berharga dan Akademi Batin tidak bisa mentoleransi tidak mengambil tindakan pencegahan. Elder Hao, kamu dapat yakin. Xiao Yan bukan orang yang tamak. Xiao Yan tertawa. Dia mengerti bahwa itu Elder Hao mengingatkannya untuk tidak serakah. Karena itu dia langsung memberikan balasan langsung. Elder Hao hanya bisa tersenyum canggung setelah Xiao Yan mengungkapkan arti dari kata-katanya. Dia melambaikan tangannya dan sekali lagi duduk kembali ke kursi untuk meninjau dokumen bahan obat. Xiao Yan tersenyum sedikit mendorong pintu dan masuk. Sebuah koridor yang luas berada di belakang pintu. Xiao Yan mengikutinya sampai akhir di mana energi samar menutupi tempat itu. Tatapannya tampak ke segala arah. Ketika dia melihat takik di dinding di samping, Xiao Yan melangkah maju dan dengan hati-hati menempatkan batu giok putih ke dalamnya. Cahaya energi di depannya perlahan menjadi lemah saat pelat giok putih itu beristirahat di takik. Sesaat kemudian itu benar-benar menghilang. Xiao Yan mengambil piring giok putih. Dia mengamati pintu kayu yang tersembunyi di balik penghalang energi dan menggosok tangannya dengan agak cemas. Setelah itu dia membuka pintu dan memasuki gudang obat ini yang dipenuhi oleh wewangian obat. Di balik pintu kayu ada ruang luas yang tertutup oleh cahaya fluoresen samar. Xiao Yan perlahan berjalan saat dia menatap ke segala arah. Kejutan secara bertahap melonjak ke wajahnya. Dinding bagian dalam dari seluruh ruangan dibungkus oleh lapisan giok putih krem. Bahkan tanah di bawah kakinya disatukan oleh potongan-potongan giok putih yang tersusun rapi tanpa kehadiran garis retakan. Cahaya fluoresen samar itu sebenarnya dipancarkan dari potongan batu giok putih ini. Benar-benar mahakarya agung. Xiao Yan mengeklik lidahnya dan berseru kepada dirinya sendiri. Potongan giok putih ini sangat mahal. Namun mereka cukup efektif ketika digunakan untuk mengawetkan bahan-bahan obat. Dalam lingkungan yang kedap udara seperti ini, bahan-bahan obat yang berharga ini tidak akan kehilangan efek obat sekecil apapun. Terlebih lagi, waktu yang dapat mereka tempatkan di gudang diperpanjang jauh. Pengaturan semacam ini jauh dari apa yang digunakan oleh Xiao Yan dari cincin penyimpanan untuk menyimpan bahan obat yang bisa dibandingkan. Ruangan luas yang dikelilingi oleh batu giok putih memiliki beberapa jalan setapak built-in. Diposisikan di dua sisi jalan adalah rak tinggi dan besar yang dibangun dengan batu giok putih. Xiao Yan secara acak memasuki salah satu dari mereka dan tatapannya melayang ke arah rak. Segera berbagai bahan obat yang unik yang dapat diidentifikasi sebagai sangat langka dalam sekejap ditempatkan dengan tenang di sana. Berbagai wewangian obat aroma yang berbeda samar-samar mengalir keluar. Yin Magical Flame Grace Purple Spirit Plastic Flower, ini sepertinya disebut Cold Blood Fruit. Petik tunggal. Langkah kaki Xiao Yan mengikuti jalan setapak di sebelah rak sambil berjalan perlahan. Berbagai bahan obat unik yang ditempatkan di dalamnya menyebabkan keterkejutan di wajah Xiao Yan menjadi semakin padat. Pada akhirnya, dia tidak dapat menyebutkan beberapa bahan obat. Namun dari wewangian obat yang mengandung bahan obat ini orang dapat mengatakan bahwa itu mereka termasuk jenis obat mujarab di mana seseorang tidak dapat menemukan satu dari 10.000 bahan obat. Xiao Yan menyelesaikan berjalan satu koridor setelah menghabiskan hampir 10 menit. Meskipun asparagus is fire fruit yang dia butuhkan tidak ada bahan-bahan obat yang sangat beragam dan sangat langka menyebabkan hati Xiao Yan untuk berdetak lebih cepat. Tenggorokan Xiao Yan berguling saat dia menelan seteguk air liur. Jika bukan karena alasannya yang masih ada kemungkinan dia tidak akan bisa menolak menyimpan semua bahan obat ini ke dalam cincin penyimpanannya. Namun pikiran ini ditekan olehnya saat itu melintas di dalam hatinya. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu seperti itu, sepertinya dia tidak akan bisa tinggal di Akademi Inner lagi. Jika ini yang terjadi, masalah dia yang ingin mendapatkan Fallen Heart Flame juga akan gagal. Bahan-bahan obat ini mungkin berharga dan langka tetapi mereka memucat jika dibandingkan dengan yang terakhir. Mata Xiao Yan menatap tajam pada cabang pohon kering yang berwarna merah darah dan membentuk-bentuk bengkok yang tampak seperti piton berkelok-kelok. Laju di mana air liurnya dikeluarkan di mulutnya menjadi jauh lebih cepat. Dia berkenalan dengan hal ini, Yao Lao pernah mengatakan kepadanya bahwa itu Blue Piton Branch ini adalah bahan obat yang sangat langka. Selain itu adalah bahan utama untuk menyempurnakan Doling Pill. Doling Pill pada dasarnya adalah salah satu pil obat 6 tingkat yang paling dicari di benua Doki. Pil obat jenis ini hanya bisa dikonsumsi dalam kelas doang. Selama seseorang mengonsumsi satu pil selama periode waktu ini, seseorang akan mampu menaikkan level seseorang dengan 1 bintang tanpa risiko apapun. Tentu saja, seseorang hanya bisa mengkonsumsi satu dalam kelas ini. Jika seseorang mengkonsumsi lebih dari itu, seseorang hanya akan membuang pil karena resistensi terhadap efek obat yang telah terbentuk. Bayangkan, menaikkan satu level di kelas doang adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat dicapai bahkan dengan beberapa tahun. Namun pil obat kecil ini dapat menghemat akumulasi bertahun-tahun. Terlebih lagi, itu tidak memiliki efek samping. Para elit itu doang tidak bisa berbuat apa-apa selain menjadi gila karenanya.
Aku bisa melihat tetapi tidak bisa menyentuh. Petik tunggal. Xiao Yan melakukan yang terbaik untuk mengalihkan pandangannya menjauh dari Blue Piton Branch. Dia tertawa pahit sebelum dengan paksa membalikkan tubuhnya dan memaksa dirinya berjalan ke koridor lain untuk mencari bahan obat yang dia butuhkan. Ada hampir 6-7 jalan setapak di seluruh ruangan giok putih yang luas dengan lebih dari 100 jenis bahan obat yang ditempatkan pada mereka. Selain itu, semuanya termasuk kategori yang sangat langka. Xiao Yan berjalan daun satu koridor demi koridor lainnya. Gerakan langkah kakinya tiba-tiba berhenti di koridor terakhir saat matanya bersinar ketika dia menatap rak di depannya. Di rak itu ada piring giok yang sangat indah dengan buah seukuran telapak tangan yang diletakkan di atasnya. Buah ini cukup unik. Setengah dari itu berwarna merah sementara setengah lainnya berwarna putih. Xiao Yan bisa merasakan panas merembes keluar dari sisi berwarna merah meskipun dia berada 2 kaki jauhnya. Sisi berwarna putih di sisi lain memancarkan suhu es dingin yang sama sekali berbeda. Kedua afinitas yang sangat berbeda ini sempurna digabungkan menjadi satu buah. Harus dikatakan bahwa itu alam benar-benar unik dan unik. Selain itu ada tanda garis tipis menyebar di permukaan buah ini yang berisi 2 kedekatan es dan api. Garis-garis ini di semua tempat dan tampaknya memiliki pola tersembunyi tertentu. Namun jika seseorang mau mempelajarinya dengan saksama orang akan melihat sekelompok kekacauan lengkap yang tidak bisa dipahami orang. Xiao Yan terkejut saat dia melihat buah unik ini. Meskipun Xiao Yan belum pernah melihat apa yang disebut asparagus is fire fruit sebelumnya, dia masih dapat menyimpulkan dari deskripsi Yao Lao bahwa itu benda di depannya harus menjadi bahan obat terakhir yang dia cari dengan pahit asparagus is fire fruit. Akhirnya aku menemukannya. Akademi batin ini benar-benar memiliki koleksi yang kaya. Ia bahkan bisa memiliki bahan obat langka seperti itu. Kegembiraan di wajah Xiao Yan sulit disembunyikan. Dia menggosok tangannya dengan penuh semangat dan mengulurkan tangannya untuk melepaskan asparagus is fire fruit. Namun dia baru saja mengulurkan tangannya ketika tangan yang sangat halus kecil sepertinya muncul entah dari mana dan mengambil buah es api asparagus dari pelat giok di bawah tatapan Xiao Yan yang tak tertegun. Xiao Yan benar-benar tidak dapat bereaksi pada waktunya ketika targetnya direnggut. Tatapannya menatap piring giok kosong-kosong. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba memutar kepalanya dengan cara yang seperti kilat. Tatapannya membawa kejutan saat dia melihat ke sisinya. Sudut mulut Xiao Yan bergetar sedikit ketika tatapannya yang terkejut melihat pemilik tangan kecil di sampingnya. Orang yang muncul di samping Xiao Yan adalah seorang gadis muda dengan pakaian putih yang sejajar dengan pinggangnya. Gadis kecil itu tampaknya berusia 12 hingga 13 tahun. Rambutnya yang ungu pucat dilepaskan ke pinggangnya dan wajahnya sangat lembut. Penampilan gadis itu indah putih dan jernih dan sepasang mata berair hitamnya berkedip pada Xiao Yan. Itu tampaknya memiliki kekuatan iblis yang menyebabkan kejutan di hati Xiao Yan untuk secara bertahap menghilang. Tenggorokan Xiao Yan berguling sedikit. Tatapannya bergeser perlahan hanya untuk menemukan bahwa itu tangan kiri gadis kecil itu memegang bahan obat berwarna emas yang tampaknya memiliki afinitas emas. Tangan kanannya dengan erat mengepal target perjalanannya saat ini asparagus is fire fruit. Xiao Yan mengedipkan matanya. Dia mengingat adegan tadi dan sok tiba-tiba menyerbu ke dalam hatinya. Kapan gadis kecil ini muncul di sisinya? Jika dia tidak mengulurkan tangannya untuk mengambil asparagus is fire fruit sebelumnya, sepertinya dia masih tidak menyadari bahwa itu ada seseorang yang berdiri di sampingnya. Gadis kecil berpakaian putih itu membuka mata polosnya yang tak berdosa dan mempelajari Xiao Yan untuk sementara waktu. Setelah itu dia tiba-tiba mengambil bahan obat yang tampaknya seperti emas di tangannya dan memasukkannya ke mulut kecilnya. Dari kelihatannya dia benar-benar berpikir untuk menggigitnya. Jangan. Xiao Yan berteriak sebagai tindakan refleks ketika dia melihat aksi gadis kecil itu. Dia mengenali bahan itu. Itu adalah bahan obat langka bernama Hard Gold Pulp. Itu bisa digunakan untuk memperbaiki obat tetapi tubuhnya sekeras logam. Lupakan tentang menggunakan gigi seseorang untuk menggigitnya. Bahkan nyala api biasa tidak akan mampu melakukan apapun untuk itu. Gadis kecil itu benar-benar mengabaikan teriakan Xiao Yan. Giginya yang rapi, seputih salju, giginya kecil dengan kekuatan yang luar biasa. Segera, suara jernih seperti suara pemecah batu gunung mulai bergema di dalam ruangan yang luas. Xiao Yan membosankan saat dia melihat celah kecil di Hard Gold Pulp. Orang masih bisa melihat bekas gigi di tempat di mana celah itu. Tetesan cairan warna kuning keemasan menetes keluar dari celah dan mendarat di lantai giok salju putih muncul sangat eye-catching. Berderit-berderit. Mulut gadis kecil itu melingkari Hard Gold Pulp yang telah digigitnya dan giginya mengunyah berulang kali. Benang cairan kuning keemasan keluar dari sudut mulutnya. Akhirnya itu menetes ke dagunya. Hard Gold Pulp yang keras metalik itu seperti camilan biasa di dia mulut gadis kecil ini karena mudah dikunyah menjadi beberapa bagian sebelum ditelan ke dalam perutnya. Tatapan suram Xiao Yan berlanjut untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia perlahan pulih. Saat dia menatap cairan kuning keemasan di sudut mulut gadis berpakaian putih di depannya, dia merasakan sakit hati yang luar biasa. Apakah ini tidak terlalu menyia-nyiakan hal-hal alami yang langka?
Gadis kecil berpakaian putih itu menggunakan punggung merah muda tangannya untuk menyingkirkan cairan kuning kemasan dari sudut mulutnya. Dia melirik Xiao Yan. Ada ketidakpedulian samar di matanya yang hitam gelap. Setelah itu dia sekali lagi mengangkat asparagus is fire fruit di tangannya yang lain. Dia membuka mulut kecilnya dan tampaknya benar-benar berniat untuk menggigit benda ini. Tindakan gadis kecil ini segera mengejutkan Xiao Yan sampai dia dilanda teror. Buah api es asparagus ini adalah sesuatu yang dia temukan dengan susah payah. Jika dia hanya menggigit seperti ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum dia dapat menemukan yang kedua? Jangan makan itu. Xiao Yan berseru sekali lagi. Xiao Yan tidak bisa terganggu oleh kondisi aneh gadis kecil di depannya. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan meraih asparagus is fire fruit. Tangannya baru saja diperpanjang ketika tangan kecil gadis kecil itu yang masih memegang hard gold diperpanjang dengan cara yang seperti kilat. Akhirnya dia mengulurkan dua jari putih merah muda dan dengan lembut mencengkeram telapak Xiao Yan. Meskipun tindakan gadis kecil itu cukup ringan dan lincah, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah ketika dua jari mencengkeramnya. Dia mencoba menarik tangannya dengan sekuat tenaga tetapi itu tidak menyebabkan gadis kecil itu bahkan menggerakkan tangannya sedikit. Segera, Sok tidak bisa membantu tetapi muncul di wajahnya. Ini, monster macam apa gadis kecil ini? Dia benar-benar memiliki kekuatan yang bahkan tidak dimiliki oleh Dowang di usia yang begitu muda. Ini, sebuah pikiran dengan cepat berputar di sekitar hatinya saat dia merasakan punggungnya berkeringat dingin. Mulut kecil gadis berpakaian putih bergerak sedikit setelah mencengkeram telapak Xiao Yan. Suara lembut yang bergerak lembut dari seorang gadis kecil membawa ketidakpedulian seperti yang terdengar di dalam ruangan. Xiao Yan tidak tahu apakah dia salah tapi dia bahkan merasa bahwa itu suara lembut ini mengandung beberapa niat membunuh. Kamu ingin mengambil barang aku. Suaranya jelas lembut dan dia memiliki penampilan yang imut. Namun aura aneh gadis kecil berpakaian putih yang dipancarkan menyebabkan pikiran Xiao Yan untuk tegang. Dia bertukar pandang dengan mata hitam gelapnya yang besar. Sesaat kemudian, dia tertawa kering, gadis kecil, hal ini rasanya mengerikan. Mengapa kamu tidak memberikannya kepada aku? Petik tunggal. Aku harus memakannya jika aku ingin tumbuh besar. Gadis kecil itu berkata dengan tenang. Diperlukan waktu bagi kamu untuk tumbuh. Dengan melakukan ini kamu cukup menarik didikan untuk membantunya tumbuh dan tidak memiliki manfaat apapun. Wajah Xiao Yan tenang tetapi hatinya menjadi berisik. Gadis kecil yang aneh ini sudah makan satu bahan obat langka dan dia adalah satu-satunya yang baru saja memasuki gudang manajemen bahan obat ini. Sepertinya dia akan mendapat masalah jika Elder Hao harus menyelidiki masalah ini. Waktu tidak berguna bagi aku. Wajah gadis kecil itu sedikit tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menggunakan nada lembutnya untuk berbicara dengan keras. Oh langit. Xiao Yan dengan lemah menepuk dahinya saat merasakan gelombang sakit kepala. Dari mana saja gadis kecil yang seperti monster itu kabur? Tidak hanya kekuatannya yang begitu besar hingga itu menakutkan, tapi kata-katanya juga agak aneh. Jika dia hanyalah seorang gadis kecil biasa, Xiao Yan akan dengan paksa merebut buah es api asparagus bahkan jika dia harus menanggung reputasi buruk sebagai seseorang yang menindas seorang anak. Namun ketika dia merasakan kekuatan menakutkan gadis kecil itu, dia hanya bisa patuh menjaga pikiran ini dengan benar. Dia jelas tahu bahwa itu kekuatan gadis kecil ini yang menyebabkan dia tidak dapat bergerak hanya dengan dua jari sebelumnya, sepertinya tidak akan berakhir dengan baik jika dia menjadi gila. Elder Hao akan menemukan masalah dengan kamu jika kamu makan bahan obat di sini. Xiao Yan tertawa pahit dan berkata. Orang tua itu. Aku tidak takut. Dia tidak akan berani melakukan apapun kepada aku bahkan jika dia tahu. Gadis kecil itu mendengus sambil memutar matanya dengan manis. Mata Xiao Yan berkedut. Jantungnya mulai bergerak. Gadis kecil ini sangat arogan dan menantang. Mungkinkah dia menjadi cucu dari salah satu eselon atas Akademi Batin? Namun posisi sesepuh di akademi itu serupa. Jika anak-anak mereka melakukan kesalahan, tidak satu pun dari mereka akan berani berbicara dalam masalah ini kepada sesepuh lainnya. Mungkinkah gadis kecil berpakaian putih ini adalah cucu dari tetua pertama yang tidak menunjukkan dirinya atau cucu dari kepala sekolah yang misterius itu? Suasana hatiku bagus hari ini, jadi aku tidak akan memukulmu. Kamu harus cepat dan pergi. Jangan ganggu aku. Gadis kecil itu sekali lagi menggigit hard goldku. Dia berbicara dengan suara samar saat dia mengunyah mulutnya. Sekali lagi, dia menelan seteguk cairan kuning kemasan. Namun dia merajut alisnya sedikit dan bergumam rasanya benar-benar mengerikan. Petik. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi terdiam ketika mendengarnya bergumam dari samping. Jika alkemis lain melihat bagaimana ia merusak bahan obat langka tersebut dan bahkan bergumam bahwa itu rasanya tidak enak, mereka mungkin akan sangat marah sehingga asap akan naik dari lubang hidung mereka tidak. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika jantungnya bergerak sedikit. Senyum yang sangat lembut muncul di wajahnya saat dia berjongkok dan berkata dengan lembut, adik kecil, bahan obat ini rasanya enak bukan?
Petik tunggal. Saat mulutnya mengucapkan kata-kata ini, hati Xiao Yan diam-diam dicemooh. Bahan-bahan obat ini mengandung kekuatan obat yang sangat murni. Selera mereka secara alami tidak akan baik jika dikonsumsi langsung. Ah, itu mengerikan. Gadis kecil berpakaian putih itu segera menganggukkan kepala kecilnya dalam persetujuan ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Meskipun dia tampaknya memiliki ketidakpedulian yang tidak biasa untuk orang normal pada saat ini, tampaknya dia tidak berbeda dari gadis kecil biasa. Jika rasanya tidak enak, bisakah kamu mengembalikan buah ini kepada kakak laki-laki ini? Aku akan memperlakukan kamu untuk sesuatu yang menyenangkan. Xiao Yan tersenyum dan memberikan saran. Senyum di wajahnya persis seperti paman aneh yang menipu seorang gadis kecil. Tidak. Ini mungkin terasa mengerikan, tapi akankah hal-hal yang akan kau perlakukan padaku mengandung banyak energi di dalamnya? Gadis kecil itu segera menjadi waspada saat dia menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar bahwa itu Xiao Yan ingin dia menyerahkan asparagus is fire fruit. Senyum Xiao Yan menjadi membosankan. Bahan-bahan obat ini semuanya lahir dari pengumpulan energi alami. Bagaimana mungkin benda biasa mengandung energi yang begitu kuat? Namun menurut liste dalam arti kata-katanya, tampaknya dia makan bahan-bahan obat langka ini untuk kekuatan obat murni di dalamnya. Apa yang menyebabkan Xiao Yan merasa lebih terperangah adalah bahwa itu tubuh gadis kecil ini di depannya mampu menahan serangan energi dari bahan obat yang belum disempurnakan. Setelah semua, mereka mungkin memiliki kekuatan obat murni, tetapi energi itu bahkan lebih liar dibandingkan dengan pil obat. Xiao Yan memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, tetapi setelah dia memikirkan berbagai tindakan yang tidak biasa dari gadis kecil itu, dia diam-diam mengangguk. Sepertinya gadis kecil ini bukan orang biasa. Xiao Yan menggosok kepalanya sambil merasa tertekan sebentar kemudian, dia berkata dengan cara menyelidik, mengapa aku tidak membantu kamu sedikit menyempurnakan bahan obat yang ingin kamu makan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih lezat. Ini lebih baik daripada memakan bahan obat mentah. Petik tunggal. Memperbaiki. Mulut kecil gadis kecil itu berhenti sedikit. Mata hitam gelapnya yang besar tiba-tiba menjadi sedikit lebih cerah. Kamu seorang alkemis. Petik tunggal. Xiao Yan berpikir bahwa itu masalah ini bisa bekerja di dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi gadis kecil itu. Dia buru-buru mengangguk dan berkata, selama kamu mengembalikan buah es api asparagus ini kepadaku, aku akan membantumu menyuling bahan obat yang kamu ingin makan sampai menjadi lebih lezat. Apa yang kamu katakan? Memurnikan pil obat adalah tugas yang sangat merepotkan, tetapi tidak akan terlalu banyak usaha jika tugas itu hanya memperbaiki sejenis bahan obat sampai berubah menjadi Yaowan dan diam-diam menambahkan sedikit bahan lain yang membuat rasanya lebih enak. TL dan Wan Yaowan pil yang tidak memiliki efek obat nyata pada manusia dan berpotensi berbahaya jika dikonsumsi. Namun Yaowan jenis ini yang hanya menggunakan satu jenis bahan obat untuk memperbaiki tidak lepas dari sifat liar dan kekerasan dari efek obatnya. Selain itu, efek obat tunggal semacam ini tidak terlalu banyak digunakan. Oleh karena itu jarang ada orang yang akan membuang bahan obat untuk memurnikannya menjadi Yaowan yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai pil obat. Gadis kecil itu sedikit ragu ketika mendengar ini. Dia mengamati asparagus is fire fruit yang tampak sangat lezat di tangannya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya mengangguk dengan enggan dan memberikannya kepada Xiao Yan. Dia meringis kesakitan saat dia berkata, namun jika pil obat yang kamu perbaiki tidak enak, aku tidak hanya akan mengambilnya kembali tetapi juga akan memakan kamu. Petik tunggal. Makan aku. Dengan mulut kecilmu itu. Xiao Yan tertawa dalam hatinya. Dia dengan cepat menerima asparagus is fire fruit sebelum memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya, takut kalau gadis kecil yang tidak dikenal ini akan menyesali keputusannya. Kamu sudah mengambil benda itu. Buru-buru dan bantu aku menyuling. Gadis kecil menyerahkan emas putih di tangannya yang telah diambil 2 gigitan dari Xiao Yan saat dia mengatakan dengan kasar. Hihi, tidak perlu terburu-buru. Mari kita pergi lebih dulu, aku telah mengambil buah es api asparagus dan harus bertanggung jawab kepada Elder Hao. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Setelah itu ia memimpin untuk keluar dari gudang obat. Dia ingin membawa gadis kecil yang aneh ini ke Elder Hao dan memberitahunya tentang situasinya. Jika orang tua itu menyalahkan konsumsi hard gold padanya, Xiao Yan akan benar-benar menderita kerugian besar. Apa yang harus diperhitungkan kepada orang tua itu? Gadis kecil itu bergumam. Dia tidak menunjukkan tanda sedikit khawatir karena dia meraih hard gold dan mengikuti Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela napas lega ketika mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dia dengan cepat berjalan keluar dari gudang obat dan meletakkan batu giok putih ke dinding. Baru setelah dia melihat penghalang energi sekali lagi muncul, wajahnya segera tersenyum seolah-olah dia telah meletakkan beban berat. Penghalang pertahanan rusak ini tidak memiliki sedikit pun penggunaan. Itu hanyalah hiasan ketika diaktifkan. Gadis kecil di sampingnya memukul bibirnya. Tangannya yang putih dan lembut yang tampak transparan didorong ke penghalang energi. Ini melewati beberapa kali dan sepertinya tidak ada perlawanan terhadap gerakannya. Xiao Yan membuka mulutnya dan mengamati tindakan gadis kecil ini. Kerugian muncul di matanya.
Apakah penghalang energi benar-benar hiasan? Saat dia memikirkan hal ini dalam pikirannya, dia mengulurkan tangannya dan menusukkannya ke penghalang energi. Namun ketika tangannya bersentuhan dengan penghalang cahaya bundar itu tampaknya telah menyentuh logam. Dia menusukkan dengan beberapa kekuatan dan jarinya merasakan rasa sakit yang lemah tetapi dia bahkan tidak masuk sedikit pun ke dalam diriku. Jelas penghalang energi ini memiliki pertahanan yang sangat mengejutkan tapi bagaimana bisa gadis kecil ini melihatnya seolah-olah itu bukan apa-apa. Hihi, bodoh. Gadis kecil di sampingnya mengamati tindakan Xiao Yan dan segera tertawa keras. Tawa yang jelas dan lembut bergema tanpa henti di koridor. Xiao Yan menarik jarinya dengan cara yang malu. Dia akan mengatakan sesuatu ketika gadis kecil berpakaian putih itu mendengus. Dia membalikkan tubuhnya dengan cara yang tidak terkendali dan berjalan menuju pintu keluar koridor hanya menyisakan bagian belakang kepalanya ke Xiao Yan. Gadis kecil ini, monster macam apa dia? Xiao Yan terdiam saat dia menatap punggung gadis kecil itu. Hatinya tidak bisa membantu tetapi merasakan ketidakberdayaan saat dia menghela nafas. Elder Hao masih memendam kepalanya di meja di depannya di dalam ruangan yang sunyi saat dia melihat dokumen di dalamnya. Dia tidak mengangkat kepalanya saat dia tersenyum mengatakan setelah mendengar pintu dibuka apa. Xiao Yan, apakah kamu sudah menemukan bahan obat yang kamu butuhkan? Petik tunggal. Setelah kata-katanya terdengar bagaimanapun Elder Hao merasakan bahwa itu ada sesuatu yang salah dengan atmosfer. Hanya kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah Xiao Yan yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Tatapannya bergeser ke bawah di depan seorang gadis kecil berpakaian putih dengan rambut ungu pucat panjang muncul di tatapannya. Elder Hao mengedipkan mata tuanya dan menatap gadis kecil berpakaian putih itu. Sesaat kemudian, dia pulih dan segera melompat dari kursinya. Dia berkata dengan marah, mengapa kamu ada di sini lagi? Ketika tatapannya melihat emas di tangan gadis kecil itu di mana dua gigitan telah diambil, matanya yang marah melebar. Apakah kamu memperlakukan tempat aku ini sebagai restoran, datang ke sini secara rutin untuk mendapatkan makanan mewah? Jika kamu ingin bahan obat tidakkah kamu tahu untuk pergi ke pegunungan yang dalam untuk mencari mereka? Petik tunggal. Sungguh merepotkan untuk mencarinya sendiri. Ada yang sudah jadi di sini. Kenapa aku tidak boleh memakannya? Pak tua, kamu benar-benar berbicara banyak omong kosong. Jika kamu terus mengomel, hati-hati aku memukulmu. Gadis kecil itu melirik Elder Hao dari sisi matanya. Dia tampak memprotes dan bahkan melebarkan mulutnya untuk menggigit Hard Gold Pup. Elder Hao marah oleh arogansi gadis kecil ini sampai dia memutar matanya. Namun tetua yang sangat dihormati oleh para siswa di Akademi Batin ini hanya bisa marah dengan gigi-gigi gerah. Melihat masalahnya tampaknya dia cukup takut pada gadis kecil di depannya. Kamu harus bergegas. Kamu masih perlu menyempurnakan sesuatu untuk aku. Jika kamu terus menunda aku akan meneguk kamu. Suara lembut gadis kecil itu mendesak saat pandangannya beralih ke Xiao Yan. Xiao Yan merasa kehilangan identitas gadis kecil itu ketika dia melihat percakapan di antara mereka berdua. Dia tersenyum pahit sambil melangkah maju dan berkata, Elder Hao, aku sudah mengambil barang yang aku butuhkan. Kamu bisa memeriksanya. Tolong beri aku 2 set bahan obat untuk Dragon Strength Pill. Aku akan membantu kamu menyempurnakannya. Petik tunggal. Ekspresi Elder Hao dengan tenang menjadi sedikit lebih baik setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia mengambil setumpuk besar bahan obat dan meletakkannya di atas meja. Dengan suara lembut dia berkata, mengapa kamu bertemu dengannya? Apakah kamu baik-baik saja? Mendengar makna di balik kata-katanya tampaknya gadis kecil ini seperti iblis jahat yang memakan manusia. Namun demikian, memang benar bahwa itu yang terakhir sering menggunakan kata-kata meneguk kamu untuk mengancam orang. Aku juga tidak tahu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia menyimpan bahan obat di atas meja dengan benar dan memberikan ringkasan singkat tentang kejadian sebelumnya. Kamu benar-benar tidak beruntung. Sajikan ini dengan sangat baik. Jangan biarkan dia gila. Kalau tidak itu akan sangat menakutkan. Elder Hao menepuk bahu Xiao Yan dengan simpati saat dia berbicara. TL kata Great Granddaun digunakan untuk menggambarkan seseorang yang sangat sulit untuk menyenangkan melayani. Seluruh tubuh Xiao Yan merasa tidak nyaman karena cara Elder Hao ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya orang macam apa dia. Petik tunggal. Orang. Siapa yang mengatakan dia manusia? Elder Hao memutar matanya, mendorong mulutnya dan menjawab. TL kata-kata untuk orang manusia sama dalam bahasa Cina tetapi terjemahannya berbeda. Dia bukan manusia. Xiao Yan sedikit terkejut. Dahinya dipenuhi keringat dingin saat suaranya membentuk kata-kata. Mata Xiao Yan tidak berkedip saat dia melihat gadis kecil berpakaian putih duduk bersila di hadapannya di ruang yang tenang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa itu gadis kecil yang imut itu awalnya bertransformasi dari binatang ajaib sejak dia lahir. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang manusia berubah dari binatang ajaib. Oleh karena itu dia merasa terkejut dan mendapatkan pemahaman mendadak di dalam hatinya. Tidak heran dia berani makan bahan obat mentah.
Bentuk aslinya sebenarnya adalah binatang ajaib. Dengan tubuh yang kuat dari magical beast, kekuatan obat liar dan kekerasan masih dalam batas perlawanannya. Petik tunggal. Sudah cukupkah kamu melihatnya? Buru-buru dan bantu aku menyempurnakan. Gadis kecil itu menjadi sedikit marah ketika dia sedang dipelajari oleh Xiao Yan. Dia segera melemparkan Heart Gold Puppy tangannya kepadanya dan dengan marah berbicara. Sebelumnya Elder Hao mungkin telah berbicara dengan Xiao Yan dengan suara lembut, tetapi dia masih bisa dengan jelas mendengar apa yang dia katakan. Xiao Yan menerima Heart Gold Puppy dan tersenyum dengan anggukan. Dia melambaikan tangannya dan memanggil kuali obatnya. Terakhir kali kuali obatnya meledak selama kompetisi. Oleh karena itu kuali obat yang dia gunakan kali ini adalah sesuatu yang dia beli dari area perdagangan setelah kejadian. Kelasnya tidak terlalu tinggi dan mirip dengan kuali obat yang pernah dia gunakan sebelumnya. Namun masih bisa digunakan. Dengan gelombang tangannya, gumpalan api berwarna hijau terbentuk di ujung jari Xiao Yan. Dia baru saja akan melemparkannya ke dalam kuali obat ketika dia terkejut menemukan bahwa itu gadis kecil itu menjauh dengan cara yang agak panik di sampingnya. Xiao Yan terkejut ketika dia melihat muridnya yang agak cemas. Segera dia tiba-tiba memahami. Sepertinya dia telah merasakan bahwa itu Green Lotus Core Flame ini tidak biasa. Biasanya berbicara, selama seseorang bukan makhluk ajaib binatang sihir akan memiliki beberapa penolakan samar untuk api. Tidak apa-apa. Xiao Yan menghibur. Dia melemparkan gumpalan api ke kuali obat. Tubuh tegang gadis kecil itu hanya berangsur-angsur rileks setelah melihat nyala api memasuki kuali obat. Xiao Yan menunggu nyala api untuk memanggang kuali obat untuk sementara. Setelah itu dia melempar Heart Gold Puppy ke dalamnya. Dengan gelombang tangannya, api yang menyala-nyala segera mulai meningkat tajam di dalam kuali obat. Penyempitan ini tidak dianggap sulit. Itu baik-baik saja selama api memiliki panas yang cukup. Oleh karena itu tidak terlalu menguras semangat Xiao Yan. Selain menyempurnakan, Xiao Yan memecah perhatiannya dan mengalihkan pandangannya ke arah gadis kecil berpakaian putih di sisinya. Hatinya menjadi lebih ingin tahu tentang dia sejak dia mengetahui identitasnya. Pada saat ini, mata hitam gelap gadis kecil itu menatap ke dalam kuali obat tanpa berkedip. Adik kecil aku ingin mengajukan pertanyaan. Maukah kamu menjawab aku? Xiao Yan mengeluarkan suara batuk sebelum dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan. Apa? Gadis kecil itu tidak mengalihkan tatapannya. Dia hanya sembarangan membuka mulutnya. Aku ingat bahwa itu jika binatang ajaib ingin berubah menjadi bentuk manusia, setidaknya harus mencapai kelas Do Hoang, bukan? Jangan bilang. Xiao Yan tersenyum dan menanyakan satu pertanyaan padanya. Dia benar-benar mengalami kesulitan percaya bahwa itu gadis kecil di depannya ini memiliki kemampuan Do Hoang. Meskipun kekuatannya sangat menakutkan, Xiao Yan diam-diam menimbangnya dan itu muncul di sekitar kekuatan kelas Do Hoang. Aku tidak sekuat itu. Hanya saja aku tidak sengaja makan body transformation grace yang jarang terlihat. Setelah itu aku berubah menjadi seperti ini dan tidak bisa lagi berubah kembali. Alasan aku mengonsumsi bahan-bahan obat ini adalah cepat tumbuh. Setelah itu aku akan dapat mengubah antara tubuh binatang dan tubuh manusia seperti yang aku inginkan. Gadis kecil itu mengerutkan kening. Tampaknya dia tidak benar-benar tertarik untuk menyebutkan ini. Oleh karena itu, suaranya membawa nada bersenandung. Body transformation grace. Tidak heran Xiao Yan tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar ini. The Body Transformation Grace adalah bahan utama untuk menyempurnakan Body Transformation Pill. Oleh karena itu ia juga memiliki beberapa efek transformasi dari Body Transformation Pill. Namun jika seekor binatang yang belum mencapai kekuatan yang dibutuhkan adalah untuk memakannya, binatang itu akan terjebak dalam transformasi dalam bentuk manusia sampai kekuatannya tiba-tiba menerobos ke kelas Do Hoang. Di mana orang tua kamu? Xiao Yan melirik Heart Gold Puppy yang secara bertahap meleleh di bawah memanggang api hijau dalam kuali obat saat ia secara acak bertanya. Aku tidak punya. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya dan melipat kedua kakinya. Tangannya memeluk lututnya karena giginya yang putih salju dengan erat menggigit bibirnya. Mata hitam gelap yang besar itu memiliki kelembapan. Karena aku telah memperoleh kesadaran sampai sekarang, aku tinggal sendirian jauh di pegunungan. Ketika aku masih muda, aku diganggu oleh orang lain dan hanya bisa melarikan diri dengan suram sampai aku memakan Body Transformation Grace. Saat itulah aku bertemu dengan elder pertama dari Akademi Batin. Dia membawa aku ke Akademi Batin dan aku tetap di sini. Petik tunggal. Xiao Yan terkejut. Dia mengamati cara keras kepala di mana gadis kecil itu dengan erat menggigit bibirnya. Bahkan Xiao Yan samar-samar bisa merasakan kesedihan di dalam hatinya. Dia menghela napas lembut dan melakukan yang terbaik untuk menggunakan suara lembut untuk berbicara, setidaknya kamu tidak akan diganggu di tempat ini. Petik tunggal. Orang-orang itu sangat takut padaku. Bagaimana mereka berani menindas aku? Untuk orang sepertimu aku bisa memakanmu dalam satu tegukan. Kebanggaan terangkat di wajah gadis kecil itu sekali lagi saat dia berbicara.
Jangan mengatakan bahwa itu kamu akan memakan seseorang jika kamu bertemu dengan seseorang di masa depan. Kamu sekarang dari wujud manusia. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan cara tanpa berkata-kata. Dia harus melihat betapa menggelikannya ketika tubuh kecil ini mengucapkan kata-kata seperti itu. Ini adalah kebenaran tetapi aku belum makan manusia sebelumnya. Gadis kecil itu mendengus. Sikapnya menjadi jauh lebih baik setelah bercakap-cakap dengan Xiao Yan untuk sementara waktu. Maka sebaiknya kamu tidak memakannya, Xiao Yan bergumam. Dia melambaikan tangannya dan sebongkah bubuk jatuh ke dalam kuali obat. Segera ia bergabung bersama dengan cairan kuning kemasan. 10 jari Xiao Yan tiba-tiba menari dengan cepat. Mengikuti tarian jari-jarinya cairan kuning kemasan dalam kuali obat dengan cepat dipisahkan. Akhirnya itu berubah menjadi puluhan kelompok cairan kecil. Koagulasikan. Xiao Yan berseru pelan. Cairan itu dengan cepat dipadatkan. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi puluhan emas berkilau dan wan berguling dan berputar di atas api hijau. TL dan wan Yaowan pil yang tidak memiliki efek obat yang benar-benar untuk manusia dan berpotensi berbahaya jika dikonsumsi. Penyempurnaan semacam ini sangat mudah. Betapa bagusnya jika menyempitkan pil obat bisa menjadi rileks. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat dia mengamati danan yang memancarkan cahaya kemasan. Dengan gelombang tangannya puluhan dan wans berwarna emas membawa cahaya kemasan saat mereka ditembak keluar dari dalam kuali obat. Akhirnya, mereka mendarat di botol batu giok di tangan Xiao Yan. Hei, mengapa kamu tidak mencobanya? Rasanya harus jauh lebih baik daripada bahan obat yang kamu makan mentah. Xiao Yan tersenyum dan menyarankan agar menyerahkan botol batu giok ke gadis kecil di sisinya. Dia telah dengan penuh semangat menontonnya. Ai, gadis kecil itu mengangguk berulang kali saat dia dengan cepat menuangkan danwan berwarna emas. Dia mengabaikan sisa panas yang ada di atasnya dan langsung melemparkannya ke mulutnya. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengunyah. Sungguh enak, gadis kecil itu mengunyah danwan menjadi beberapa bagian setelah 2 hingga 3 gigitan sebelum menelannya. Dia menjilat bibirnya dan menatap botol batu giok di tangannya berharap untuk terus makan. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya untuk mengambil bahan obat untuk memperbaiki Dragon Strength Pill dari cincin penyimpanannya. Dia mengaturnya seperti yang dia katakan, kamu harus menyimpan danwan ini untuk konsumsi kamu sendiri. Jangan beri orang lain ini untuk dimakan. Jika tidak kamu akan menyiksa orang itu sampai mati. Jenis danwan seperti ini bahkan tidak bisa disebut pil obat. Hanya dia yang memiliki konstitusi binatang ajaib yang kuat bisa menahan kekuatan obat liar dan kekerasan semacam ini. Jika manusia mengkonsumsi ini kemungkinan dia akan kehilangan lapisan kulit atau bahkan mati. Aku sendiri merasa mereka tidak memadai, gadis kecil itu bergumam. Dia berdiri dan sengaja bertindak dengan cara yang tua saat dia menepuk bahu Xiao Yan. Kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Kamu dapat datang dan menemukan aku jika ada orang yang menindas kamu di masa depan. Aku akan berdiri untukmu. Tidak ada seorang pun di Akademi Batin ini yang berani menyinggung perasaan aku. Petik tunggal. Xiao Yan merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut mengusap kepala gadis kecil yang sangat manis itu sambil tersenyum dan berkata, baiklah, aku pasti akan mencarimu. Lalu jika aku sudah memakan semua ini, dapatkah kamu membantu aku menyempurnakan lebih banyak? Anggap itu sebagai hadiah untuk aku melindungi kamu. Gadis kecil itu segera bersukacita ketika dia mendengar ini. Dia duduk dalam posisi berlutut di depan Xiao Yan. Mata hitam gelap yang besar itu dipenuhi dengan antisipasi. Xiao Yan memutar matanya. Gadis kecil ini sebenarnya merencanakan sesuatu seperti ini. Dia hampir berpikir bahwa itu dia memiliki hati yang baik. Baiklah. Kamu dapat mencari aku setelah kamu selesai makan semuanya. Ingat nama aku dan tempat aku tinggal. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menjawab agak lemah. Aku tahu. Itu Xiao Yan. Orang tua itu dari tadi mengatakannya. Aku juga akan tahu tempat tinggal kamu. Gadis kecil itu tertawa. Dia tidak perlu lagi mengonsumsi bahan-bahan obat yang rasanya mengerikan itu. Ini menyebabkan dia benar-benar melompat kegirangan. Xiao Yan diberi gelar orang yang sangat baik di hatinya. Dalam hal ini kamu harus terus menyempurnakan. Penyempitan obat ini terlalu membosankan. Untung aku tidak mempelajarinya. Kalau tidak aku akan bosan sampai mati. Gadis kecil itu akhirnya berdiri dengan puas setelah mencapai tujuannya. Dia menjulurkan lidahnya ke arah Xiao Yan dan tertawa saat dia menjawab. Xiao Yan sekali lagi menggelengkan kepalanya, merasa terdiam. Dia mengamati gadis kecil yang hendak pergi sebelum tiba-tiba berteriak, itu benar. Adik perempuan, aku masih tidak tahu nama kamu. Petik tunggal. Aku disebut Zian. Itu adalah nama yang diberikan elder pertama kepadaku. Namun orang-orang itu di Akademi Batin sangat takut padaku. Mereka secara pribadi memanggil aku Brute Force Queen. Semuanya berpikir aku tidak menyadarinya. Gadis kecil itu diam-diam merajut hidungnya. Tinjunya menari dengan keras di depannya. Segera, suara yang tajam tiba-tiba muncul dan beberapa bayangan tinju yang tak terlihat ditembakkan seperti angin.
Akhirnya, mereka bersarang di dekat wajah Xiao Yan saat mereka terbang sebelum menabrak dinding yang dibuat khusus yang sekeras logam. Pada saat itu, sepasang lubang hitam pekat gelap yang membawa beberapa garis retak muncul di atasnya. Keringat dingin menetes dari dahi Xiao Yan. Dia mengusap dahinya dengan cara tertegun. Itu lama kemudian sebelum dia melontarkan tatapan marah pada Zian, "Little monster, apakah kamu ingin membunuhku?" Petik tunggal petik tunggal. Tangan kecil menutup mulutnya. Dia diam-diam memperpanjang lidahnya sebelum memberikan busur bergegas ke Xiao Yan. Saat ini Xiao Yan seperti orang tua yang menyediakan makanan untuknya, dia tidak boleh menyinggung perasaannya. "Xiao Gege, kamu dapat terus menyempurnakan. Aku akan pergi lebih dulu. Aku akan datang dan mencarimu setelah selesai memakannya." Meskipun dia berbicara seperti ini di mulutnya, Zian buru-buru melarikan diri dari pintu. Xiao Yan hanya bisa tertawa pahit ketika dia melihat bahwa itu Zian telah melarikan diri. Gadis kecil ini memang imut tapi dia agak terlalu kasar. Xiao Yan menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan gumpalan api berwarna hijau sekali lagi terbentuk di ujung jarinya. "Itu benar Xiao Gege, aku memiliki peringkat di Akademi Batin. Itu adalah apapun strong ranking. Akulah yang pertama, baiklah. Jika ada orang yang menindas kamu di masa depan, kamu bisa menyebutkan nama aku." Kepala kecil tiba-tiba melebar dari ambang pintu. Dia tersenyum pada Xiao Yan sebelum buru-buru melarikan diri. Engah. Api berwarna hijau yang melengkung ke atas tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Mulutnya melebar saat dia menatap pintu dengan cara tertegun. Itu lama kemudian sebelum seluruh tubuhnya bergetar saat dia bergumam, "Aku, dia adalah orang teratas di strong ranking," yang menyebabkan Lin Yan sangat gemetar ketakutan. Petik tunggal. Xiao Yan hanya merasa bahwa itu dunia dipenuhi dengan drama saat ini. Itu lama sebelum Xiao Yan yang berada di ruang rahasia yang tenang akhirnya pulih dari berita mengejutkan yang Zian telah ludah dari mulutnya. Dia mengusap wajahnya dengan kekuatan besar dan tertawa pahit. Itu benar-benar tidak terduga bahwa itu yang pertama di strong ranking yang digambarkan oleh Lin Yan sampai tampak bahwa itu dia adalah seorang abadi, sebenarnya adalah seorang gadis kecil. Tidak harus dikatakan bahwa itu adalah binatang sihir yang kuat dengan penampilan manusia. Gadis kecil ini juga cukup imut. Aku bertanya-tanya mengapa Lin Yan sangat takut padanya. Namun dengan kekuatannya dia benar-benar bisa duduk di posisi teratas. Melihat dari kekuatannya yang menakutkan, sepertinya bahkan seorang elit doang tidak akan berani melawan kepalanya. Xiao Yan bergumam pelan. Meskipun kekuatan gadis kecil ini begitu menakutkan sehingga sedikit berlebihan, dia tampaknya sepenuhnya bergantung pada kekuatan fisiknya dari cara dia menyerang sebelumnya. Dia tidak mengerahkan energi sekecil apapun. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari dalam hati Xiao Yan dengan cara yang lambat. "Apakah guru dapat melihat apa jenis sihir bis Zian?" Xiao Yan bertanya. "Aku tidak tahu, dia telah mengonsumsi rumput transformasi tubuh. Oleh karena itu jika dia tidak mengungkapkan wujud aslinya, seorang manusia biasa akan mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi jenis binatang sihir seperti apa dia." Yao Lao merenung sejenak sebelum berkata, "Namun dari kecerdasannya ini dan yang menakutkan kekuatan yang dia tampilkan, aku pikir bahwa itu bentuk aslinya harus menjadi semacam binatang unik yang sangat langka dari zaman kuno. Setelah semua, sudah pasti tidak mungkin untuk bis magical biasa untuk berlatih sampai kelas doang tanpa setidaknya 100 tahun jika tidak diberkati dengan kesempatan yang sangat baik." Namun setelah memeriksa aura gadis kecil ini, itu tidak tampak seperti binatang ajaib yang telah berlatih selama 100 tahun. Oleh karena itu bentuk aslinya harus memiliki asal yang sangat luar biasa. Petik tunggal. Oh, Xiao Yan sedikit mengangguk. Meskipun kekuatan Zian yang sebenarnya sangat kuat, tampaknya pikirannya seperti gadis kecil yang berumur 12-13 tahun. Tentu saja ini tidak termasuk aura acuh tak acuh yang kadang-kadang dia ungkapkan. Xiao Yan menarik rasa ingin tahunya untuk Zian di dalam hatinya. Dia menempatkan seluruh fokusnya kembali ke bahan obat yang telah mengisi area di depannya. Bahkan dia tidak berani mengatakan bahwa itu dia akan berhasil pada percobaan pertama ketika menyempurnakan Dragon Strength Pill ini. Karena itu ketika dia membuka mulutnya dia meminta 2 set bahan obat. Ah, memperbaiki hal ini benar-benar menjadi beban dalam pikiran aku. Namun aku hanya bisa habis-habisan untuk buah es krim asparagus. Xiao yang tertawa pahit. Dia sekali lagi memanggil gumpalan api hijau dan melemparkannya ke dalam kuali obat. Sesaat kemudian pikirannya berangsur-angsur menggumpal saat dia menggunakan seluruh fokusnya untuk memulai penyempurnaan sekali lagi. Penyempurnaan dari Dragon Strength Pill hampir 100 kali lebih rumit dan merepotkan daripada menyempurnakan Hard Gold Pu untuk Zian sebelumnya. Itu beruntung bahwa itu kekuatan Xiao Yan sudah maju ke kelas Doling. Terlepas dari apakah itu dalam hal tingkat kekuatan Doki atau kendali atas nyala api, ia memiliki peningkatan yang sangat jelas. Oleh karena itu pelatihan kali ini jauh lebih santai dibandingkan ketika dia berkompetisi dengan Han Xian. Namun ini hanya relatif berbicara. Dari penampilan keringat padat yang berulang kali merembes keluar dari dahinya, dia harus berusaha keras untuk dapat memperbaiki Dragon Strength Pill ini.
Api hijau melewati kuali obat dan dicetak di dinding dalam ruang yang tenang. Itu menari di sekitar, membuat gerakan mengancam seolah-olah itu adalah binatang ganas. Saat nyala api naik, ramuan obat yang ditempatkan di depan Xiao Yan juga dengan cepat dikurangi. Waktu berlalu dengan cepat selama penyempurnaan. Setelah menghabiskan hampir 8 jam penyempurnaan yang merepotkan akhirnya memasuki tahap akhir. Mengentalkan. Teriakan itu terdengar dari dalam ruang yang tenang. Segera cahaya merah gelap keluar dari dalam kuali obat. Akhirnya itu disambar dengan kuat di telapak Xiao Yan. Dia mengamatinya ke atas dan ke bawah sebelum mengangguk puas ketika dia meletakkan botol giok ke dalam cincin penyimpanan. Meskipun ia berhasil menyempurnakan Dragon Strength Pill, selama penyempurnaan ini ia juga menghancurkan satu set bahan obat. Namun Xiao Yan tidak merasa sakit hati hanya karena hal ini. Dia jelas tahu bahwa itu bisa memiliki tingkat keberhasilan 50% ini sudah merupakan hasil yang bagus. Xiao Yan segera pingsan karena kelelahan setelah menyelesaikan semua ini. Dia mengeluarkan energi recovery pill dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke mulutnya. Dia mengabaikan kelelahan yang dipancarkan dari seluruh tubuhnya saat dia buru-buru duduk bersila dan masuk ke mode latihannya. Pelatihan dalam situasi semacam ini di mana doki di tubuhnya benar-benar habis manfaat 2 kali lipat dengan setengah upaya. Soal pelatihan sama seperti menggunakan tetesan air untuk membentuk sungai. Seseorang tidak dapat mengendurkan bahkan sedikit. Pelatihan kali ini menghabiskan total lebih dari 1 jam. Baru kemudian perasaan interior kosong di tubuh Xiao Yan menghilang. Dia merasakan doki yang kuat mengalir di dalam nadinya. Dia sedikit gembira untuk mengetahui bahwa itu doki di tubuhnya telah ditingkatkan sedikit. Dari kelihatannya penyempurnaan pil obat dapat menyebabkan dia menjadi sangat lelah sehingga dia akan mati, tetapi proses ini tidak sepenuhnya tanpa manfaat apapun. Xiao Yan menghembuskan napas panjang dan meregangkan pinggangnya yang malas. Ketika dia mendengar suara tulang-tulangnya retak satu sama lain, perasaan yang nyaman dan menyenangkan untuk pulih dari kelelahan ekstrim menyebar dari dalam hatinya, menyebabkan senyum menggantung di sudut mulutnya. Sekarang setelah kami mendapatkan buah es api asparagus, aku hanya tidak memiliki peringkat genep kedekatan air monster kore sebelum dimungkinkan untuk menyaring pil roh jiwa. Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya. Segera bahwa itu buah memikat yang memiliki es dan api di satu entitas muncul di tangannya. Peringkat genep, itu setara dengan binatang ajaib yang sekuat ahli kelas Do Hoang. Kemana aku akan pergi dan menemukannya? Xiao Yan menggosok kepalanya dan berbicara dengan lembut. Mari memikirkan solusi. Aku bisa samar-samar merasakan bahwa itu Fallen Heart Flame di Menara Refining Ski Blazing menjadi semakin kuat baru-baru ini. Aku khawatir pemberontakan yang aku sebutkan tidak jauh. Yao Lao berkata perlahan. Momen pemberontakan api jatuh hati akan menjadi peluang terbaik kita untuk merebutnya. Kita tidak boleh membiarkannya berlalu. Jika tidak ada kemungkinan masalah yang akan kita hadapi jika kita ingin merebutnya di masa depan setidaknya akan 10 kali lipat dari apa adanya. Oleh karena itu kami harus mengedepankan pemurnian pil Spirit Ground sesegera mungkin. Petik tunggal. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia menghela nafas, aku akan melakukan yang terbaik. Petik tunggal. Kekek, kamu dapat bersantai. Jika itu benar-benar tidak mungkin, kita dapat paling banyak pergi ke pegunungan yang dalam untuk mencari peringkat genep Magical Beast. Tidak mungkin tidak ada peringkat genep Magical Beast yang tersembunyi di dalam pegunungan yang sangat luas. Yao Lao menghibur dengan tawa. Xiao Yan tersenyum ketika dia mendengar kata-kata menghibur Yao Lao. Namun dia tidak sepenuhnya merasa nyaman. Mungkin memang ada peringkat genep Magical Beast yang tersembunyi di dalam pegunungan. Namun dengan cara apa itu mudah untuk membunuh binatang ajaib dari pangkat ini? Terlebih lagi, bahkan jika dia bisa membunuhnya, sudah pasti bahwa itu pertempuran besar di bumi akan meletus. Pada saat itu, sepertinya guru akan terpapar jika itu mengingatkan para sesepuh Akademi Batin. Itu akan sedikit merepotkan. Xiao Yan menghela nafas sekali lagi. Xiao Yan hanya bisa menyembunyikan kekhawatiran ini. Dia menyimpan kuali obat ke dalam cincin penyimpanannya dan menepuk tubuhnya sendiri. Akhirnya, dia berdiri dan perlahan berjalan keluar dari ruangan yang sunyi ini. Elder Hao melihat Xiao Yan keluar dari ruangan. Dia buru-buru berdiri dan bertanya dengan gelisah, bagaimana kabar kamu? Apakah kamu berhasil? Elder Hao mengerti sedikit tentang perbaikan pil obat. Oleh karena itu ia juga mengerti seberapa tinggi tingkat kegagalan penyempurnaan pil obat 5 tingkat. Aku gagal sekali, tapi untungnya aku tidak mengecewakan ekspektasi Elder. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia melangkah maju dan mengeluarkan botol batu giok yang menyimpan kekuatan naga pil sebelum dengan lembut menempatkannya di atas meja. Elder Hao buru-buru mengambil botol batu giok di atas meja setelah melihatnya. Dia dengan hati-hati mengeluarkan pil obat gelap merah bulat dari dalam dan berkata dengan nada gembira, kamu benar-benar berhasil. Anak kecil, kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran kamu bahkan bisa mengendalikan Heavenly Flame. Petik tunggal, petik tunggal. Xiao Yan tersenyum dan menjawab dengan beberapa kata sederhana ketika dia mendengar ini.
Karena kamu telah menyempurnakan Dragon Strength Pill, maka Asparagus is Fire Fruit akan menjadi milikmu. Kekek matamu benar-benar tajam. Kelangkaan benda ini bisa digolongkan di antara 10 teratas bahkan mengencerkan seluruh gudang obat. Elder Hao menyimpan Dragon Strength Pill dengan benar dan melambaikan tangannya dengan murah hati. Dia bercanda berkata, jika ada bahan obat lain yang kamu butuhkan di masa depan, kamu bisa datang dan mencari aku. Namun ingatlah transaksi kami. Haha. Lagi. Mempersempit satu kekuatan naga pil hampir menyebabkan aku runtuh. Qiao Yan tersenyum dan berterima kasih Elder Hao saat dia bergumam di dalam hatinya. Dia menangkupkan tangannya dan hendak menawar Elder Hao ketika jantungnya bergerak. Dia bertanya dengan cara menyelidik Elder Hao. Aku masih membutuhkan sesuatu pada saat ini. Bolehkah aku menanyakan apakah Elder Hao dapat membantu aku mencarinya? Jika mungkin, Qiao Yan akan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki pil obat yang Elder minta. Petik tunggal. Oh, apa hal yang kamu butuhkan? Mata Elder Hao cerah ketika dia mendengar ini saat dia bertanya dengan penuh minat. A peringkat genep kedagingan air monster korek. Qiao Yan menatap tajam ke wajah Elder Hao. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia jelas merasakan wajah pihak lain sedikit bergetar. Peringkat genep, mengapa kamu membutuhkan monster-monster yang berperingkat tinggi? A peringkat genep magical beast setara dengan elit Do Hoang. Dengan kekuatanku saat ini aku tidak memiliki keberanian untuk mencari monster-monster mereka. Sepertinya tidak ada harapan untuk transaksi ini. Elder Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Punggungnya memancarkan keringat dingin. Apakah selera orang ini tidak terlalu besar? Dia benar-benar membuka mulutnya dan langsung meminta peringkat genep monster korek. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa itu adalah batu yang bisa dijemput oleh sisi jalan? Qiao Yan hanya bisa menghela nafas ketika dia mendengar kata-kata Elder Hao. Dia berkata dengan senyum pahit, kami akan melupakannya karena Elder tidak memilikinya. Qiao Yan membalikkan tubuhnya dan pergi ketika dia mengatakan ini. Namun, setelah Elder Hao membelai janggutnya dan berpikir untuk sementara, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, memang benar bahwa itu aku tidak memiliki peringkat genep kedekatan air monster korek, tapi aku mungkin dapat merujuk kamu ke seorang tetua. Dia secara tidak sengaja memiliki peringkat genep water affinity monster korek di tangannya. Salah satu yang untungnya diperolehnya saat itu. Petik tunggal. Qiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Kegembiraan liar langsung menyerbu ke wajahnya. Sangat. Jika Elder Hao dapat merujuk aku kepadanya, Qiao Yan pasti tidak akan melupakan manfaat Elder Hao jika aku bisa mendapatkan peringkat genep monster korek. Petik tunggal. Kamu seharusnya tidak terlalu bersemangat sekarang. Orang itu memiliki karakter yang pelit. Saat itu ia mempertaruhkan nyawanya untuk mengandalkan keberuntungan untuk membunuh peringkat genep magical beast yang sudah terluka parah. Oleh karena itu ia telah memegang peringkat genep monster korek seperti harta karun. Sesekali, dia bahkan akan membanggakannya di depan kita. Jika kamu ingin menukarkan peringkat genep monster korek ini dari tangannya, kamu perlu mengambil sesuatu yang ia sukai. Jika tidak, kamu bisa bersiap untuk mengeluarkan banyak darah. Ikuti aku. Elder Hao melambaikan tangannya dan segera memimpin jalan keluar dari pintu. Keheningan sekali lagi muncul di ruangan itu. Itu lama kemudian sebelum Qiao Yan yang telah memahami penyebab dan efek untuk perlahan menghembuskan nafas udara. Suaranya rendah saat dia bertanya, bagaimana kakak laki-laki? Petik tunggal, petik tunggal. Kami dikejar-kejar sepanjang jalan. Dengan kekuatan kami, eliminasi klan Qiao tidak akan terduga jika itu berlanjut. Namun beruntung bahwa itu beberapa bala bantuan muncul di titik kritis yang menyelamatkan klan Qiao kami yang tersisa. Kebahagiaan muncul di wajah pucat putih Xiao Li ketika dia berbicara sampai titik ini. Bala bantuan. Masih ada faksi di Jiama Empire yang berani bertarung dengan Misty Cloud Sect. Qiao Yan terkejut ketika dia mendengar ini ketika dia berbicara dengan cemberut. Penguatan muncul di hutan hitam gelap. Pada awalnya kami juga tidak mengetahuinya. Mereka yang datang hanya mengungkapkan identitas mereka setelah mendorong kembali orang-orang yang mengejar. Orang itu juga seseorang yang kamu kenal. Orang tua yang dulu pernah mengikuti kamu. Petik tunggal. Hai bodong. Hai tua. Xiao Yan sedikit tertegun. Wajah seorang pria tua yang selalu memiliki ekspresi dingin dan acuh tak acuh perlahan muncul di pikiran Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk saat dia tiba-tiba mengerti. Dia terus bersyukur di dalam hatinya. Kebaikan Hai Bodong yang telah mengambil tindakan untuk menyelamatkan sisa klan Qiao cukup hebat. Sepertinya Xiao Yan harus mengembalikannya dengan benar ke pihak lain di masa depan. Kakak laki-laki mungkin juga terluka parah tetapi untungnya dia mempertahankan hidupnya dengan bantuan orang tua itu. Orang itu tampaknya memiliki posisi yang sangat tinggi dalam klan primer. Oleh karena itu, sisa anggota klan Qiao yang selamat telah diam-diam pindah di bawah perlindungan mereka ke tempat di luar jangkauan Misty Cloud Sect. Binatang magical terbang yang aku kendarai ke Akademi Jianan juga dipinjam dari klan primer. Jika tidak dengan kemampuan keuangan kami saat ini, aku hanya akan bisa berjalan ke Akademi Jianan di kakiku. Petik tunggal. Namun kawasan sudut hitam ini memang layak menjadi tempat paling kacau.
Hihi, aku telah diam-diam ditikam beberapa kali selama periode waktu ini dan hampir meninggalkan kehidupan kecil aku di sana. Cedera ini juga diperoleh dari Black Corner Region. Orang-orang itu benar-benar ganas seperti serigala lapar. Petik tunggal. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan erat. Dia secara pribadi mengalami bagaimana kacau dan berdarah daerah Black Corner dan secara alami jelas dipahami bahwa itu Xiao Li bisa dianggap telah menempuh puluhan ribu kilometer mendaki gunung dan mengarungi perairan untuk datang dan memberitahukannya tentang perubahan tak terduga dalam klan Xiao. Xiao Li tersenyum pahit dan berkata, saat ini perusahaan mercenari pasir desert benar-benar selesai. Klan Xiao sedikit lebih baik. Namun itu dalam bentuk babak belur. Kekuatannya tidak lagi seperti di masa lalu. Kami harus hidup dalam rahasia dan berjuang untuk bertahan hidup saat di ambang kematian. Petik tunggal. Xiao Yan memegang tangan Xiao Li. Dia berkata dengan suara lembut yang memiliki dendam yang ditekan, saudara kedua, aku pasti akan membalas hutang darah ini. Petik tunggal. Kami harus membalasnya secara alami. Ini Misty Cloud Sekte telah memaksa klan Xiao kami dengan cara ini. Bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan para tetua yang telah berjuang sampai mati untuk melindunginya jika kita tidak membunuh anjing tua itu, Yunsan? Sebuah kejahatan muncul di wajah Xiao Li saat dia berbicara dengan senyum tebal. Selama kami tiga bersaudara masih hidup, kami akan membiarkan Misty Cloud Sek menderita kerugian besar. Petik. Xiao Yan mengangguk pelan. Jantungnya terasa sedikit lebih lebar. Setidaknya tidak ada yang terjadi pada kakak laki-lakinya dan saudara laki-lakinya yang kedua. Dia benar-benar tidak berani berpikir apakah dia akan mampu mempertahankan rasa nalarnya seperti yang dia lakukan sekarang jika kakak laki-lakinya dan saudara laki-lakinya yang kedua mati dalam serangan oleh Misty Cloud Sek. Sepupu lama Xiao Li aku, apakah orang tua aku baik-baik saja? Xiao Yu di samping tiba-tiba berbicara. Suaranya membawa gemetar. Keke Xiao Yu, kamu benar-benar menjadi semakin cantik setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun. Kebencian di wajah Xiao Li menghilang saat dia menatap Xiao Yu yang matanya memerah. Dia merenung sejenak dan berkata dengan agak malu, bibi Xiao baik-baik saja tapi paman kehilangan lengan saat pertempuran. Mata Xiao Yu menjadi lebih merah. Namun untungnya situasi terburuk yang Xiao Yu harapkan tidak terjadi. Oleh karena itu pikirannya yang sangat tegang tidak runtuh karena hal ini. Dia diam-diam berdiri di satu sisi setelah mengangguk sedikit. Saudara kedua, pertama-tama kamu harus memulihkan diri dari luka-luka kamu. Pertumpahan darah klan kami harus dibalaskan, tetapi kamu dapat yakin bahwa itu aku tidak akan sembrono. Hanya saja darah itu telah melesat ke kepala aku sebelumnya. Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya pada Xiao Li saat dia berbicara dengan lembut. Xiao Li menerima pil obat dan memasukkannya ke mulutnya tanpa ragu sedikit pun. Matanya menatap langsung ke Xiao Yan dan dia berkata dengan suara yang dalam, orang lain bisa sembrono tetapi kamu tidak bisa. Sekarang kamu adalah satu-satunya harapan seluruh klan Xiao. Masalah hilangnya ayah juga membutuhkan kekuatanmu. Kakakmu dan aku memiliki bakat pelatihan yang lebih rendah darimu. Kami bisa mati, tetapi kamu tidak bisa. Jika ada kecelakaan yang menimpa kamu, klan Xiao akan benar-benar selesai. Petik tunggal, petik tunggal. Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia tersenyum dan menepuk tangan Xiao Li. Dia berbicara dengan Xiao Yu, bisakah kamu mengurus saudara kedua lebih dulu? Aku perlu berbicara dengan Hun Er. Begitu dia mengatakan ini, dia mengangkat dagunya ke arah Hun Er sebelum mereka berdua mundur keluar dari ruangan. Beritahu aku beberapa informasi tentang Hall of Souls yang disebut. Dengan latar belakangmu, kupikir kamu seharusnya sudah mendengarnya. Ekspresi Xiao Yan sekali lagi berubah gelap dan serius di atas atap saat dia berbicara dengan acuh tak acuh kepada Hun Er. Hall of Souls. Bagaimana kamu tahu tentang mereka? Wajah Hun Er segera berubah sedikit ketika dia mendengar nama ini muncul dari mulut Xiao Yan. Aku pernah bertemu mereka secara kebetulan. Metode menyerang dari bayangan hitam yang dijelaskan saudara kedua hampir sama dengan beberapa orang dari Hall of Souls. Aku pikir mereka pasti terlibat dalam masalah ini. Xiao Yan melambaikan tangannya. Matanya menatap Hun Er saat dia berbicara dengan suara yang dalam, katakan padaku. Petik tunggal. Hun Er ragu-ragu sejenak di bawah tatapan Xiao Yan. Dia akhirnya tersenyum pahit dan mengangguk. Dia mengatur informasi terkait tentang Hall of Souls dalam pikirannya sebelum berbicara perlahan. The Hall of Souls adalah organisasi yang sangat misterius dan aneh di benua itu. Hal yang paling mereka sukai adalah mencari tubuh spiritual di seluruh benua. Setelah itu, mereka menangkapnya. Bahkan aku tidak yakin mengapa mereka menginginkan begitu banyak tubuh rohani. Organisasi ini memiliki jejak yang tersebar di seluruh benua. Tidak disangka bahwa itu mereka akan menyusup ke negara yang konservatif seperti Kekaisaran Diama. Petik tunggal. The Hall of Souls sudah ada cukup lama. Oleh karena itu, mereka juga menyadari banyak rahasia di benua ini. Aku pikir alasan mereka untuk mencari klan Xiao harus berhubungan dengan Tao Seanchin Goddess Jade di tangan Xiao Yan Gege. Hun Er menghela nafas dengan lembut. Dia dengan cepat melanjutkan, sepotong Tao Seanchin Goddess Jade di tangan Xiao Yan Gege sebenarnya hanyalah sebagian dari kunci.
Ada bagian lain yang tersisa di tempat lain di benua itu. Klan aku memiliki porsi. Selain itu aula jiwa ini juga memiliki sebagian. Petik. Kunci-kunci ini mengandung rahasia yang sangat luar biasa. Aku juga tidak sedikit pun menyadari apa sebenarnya yang dimaksud rahasia ini. Satu-satunya hal yang dapat aku katakan kepada Xiao Yan Gege adalah bahwa itu tidak peduli apakah itu klan aku atau Hall of Souls, mereka menghargai kunci ini secara ekstrem. Saat itu untuk memperjuangkan kunci ini klan aku bertempur dengan Hall of Souls. Meskipun kami akhirnya menang, kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan. Petik tunggal. Sekarang karena Hall of Souls telah menyerang klan Xiao, kemungkinan mereka telah memperoleh beberapa berita tentang bagian kunci itu dari sumber yang tidak diketahui. Jika tidak, kekuatan klan Xiao tidak akan cukup untuk menarik mereka untuk mengambil tindakan. Apa yang sedikit tidak terduga adalah bagaimana Misty Cloud Sect telah dikaitkan dengan Hall of Souls. Hun Er berkata dengan lembut. Namun dari apa yang saudara kedua telah katakan, pria tua yang disebut Hai Bodong mampu memaksa orang-orang yang mengejar klan Xiao. Dari ini tampaknya Hall of Souls tidak benar-benar mengirim ahli sejati mereka. Tentu saja klan aku terus-menerus mengamati tindakan mereka. Oleh karena itu ahli sejati mereka tidak mungkin pergi. Petik tunggal. Kunci-kuncinya itu adalah kunci sialan itu lagi. Tangan Xiao Yan dengan keras menabrak dinding di depannya saat dia berbicara dengan marah. Xiao Yan Gege, ingat kata-kata yang aku ucapkan kepada kamu terakhir kali. Kamu tidak harus memberitahu siapapun tentang masalah Tou Sheanchin Gadis jadi berada di tangan kamu. Bahkan jangan beritahu sepupu tua Xiao Li. Kalau tidak, jika dia tidak sengaja membocorkan informasi, Hall of Souls akan datang setelah kamu hanya dengan cara yang tidak pernah berakhir seperti dia belatung di tulang tarsal. Hun Er melangkah maju. Tubuh lembutnya ditempelkan pada tubuh Xiao Yan saat dia merendahkan suaranya dan berbicara kepadanya dengan serius. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan erat dan menatap wajah anggun yang ada di sampingnya. Dia mengendus aroma samar yang melayang ke lubang hidungnya saat tangannya memeluknya tiba-tiba dengan kasar menarik Hun Er ke pelukan. Dia tidak bisa menyembunyikan penyesalan yang dia rasakan di hatinya di depan orang yang paling dekat dengannya. Suaranya serak ketika dia berkata, jika aku tidak bertindak dengan cara yang mudah dan arogan saat itu dan menciptakan perjanjian 3 tahun apapun dengan Nalan Yanran, aku khawatir hal-hal tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Aku juga tidak akan mengimplikasikan klan sampai menjadi hancur dan kerabat aku tidak harus dipisahkan. Petik tunggal. Jika seseorang tidak bertindak sembarangan, masa mudanya akan sia-sia. Xiao Yan Gege, kamu tidak salah. Pipi Hun Er yang lembut dan lembut bersandar di bahu Xiao Yan saat dia menjawab dengan lembut, kekayaan akan mendatangkan keserakahan dan membawa celaka. Bahkan jika Xiao Yan Gege tidak datang ke konflik dengan Misty Cloud Sect, bahwa itu Hall of Souls akan cepat atau lambat tiba di pintu klan Xiao. Selain itu, dengan cara kejam mereka pasti akan memusnahkan semua orang. Pada saat itu klan Xiao akan menderita kerugian serius atau telah hancur total. Petik tunggal. Satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan sekarang adalah membuat diri kamu menjadi lebih kuat. Sama seperti kata saudara kedua. Baik dendam klan dan masalah hilangnya Paman Xiao Zhan harus bergantung padamu. Kamu saat ini pilar dukungan klan Xiao. Jika kamu jatuh, seluruh klan tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri. Petik tunggal. Oleh karena itu Xiao Yan Gege, kamu harus ingat bahwa itu klan Xiao belum jatuh pada saat ini. Kakak laki-laki saat ini di Kekaisaran Jiama memimpin sisa anggota klan Xiao. Mereka masih meminta kamu untuk kembali. Petik tunggal. Suara lembut yang keluar seperti obat yang menguras tenaga yang menyebabkan hati Xiao Yan yang telah diisi dengan dendam dan niat membunuh untuk secara bertahap memulihkan kejelasan dan kecerahan sebelumnya. Itu lama kemudian sebelum Xiao Yan akhirnya mengangkat kepalanya dan menghirup seteguk udara dingin-dingin. Dia mengendurkan lengannya yang memeluk pinggang Hun Er. Wajah yang halus dan tampan itu tidak memiliki senyuman malas yang biasanya dengan sembrono bergantung padanya. Sebaliknya ada tambahan buram dingin samar. Pada saat ini Xiao Yan bisa dianggap telah sepenuhnya mengekstraksi dirinya dari kelembutan pemuda di bawah pukulan perubahan klan Xiao. Seseorang hanya akan benar-benar berubah dan tumbuh setelah mengalami kemunduran. Tenang, aku tidak akan lagi nekat di masa depan. Aku akan kembali setelah aku memiliki kekuatan yang cukup. Pada saat itu aku akan mendapatkan Misty Cloud Sect untuk membayar semua hutangnya ratusan kali. Tangan Xiao Yan menyentuh Hun Er yang cantik dan wajah lembut. Suaranya bagaimanapun padat, dingin, dan gelap. Karena cedera Xiao Yan tidak terburu-buru untuk kembali ke Akademi Batin. Sebaliknya ia tinggal di Akademi Luar selama beberapa hari. Selama periode waktu ini, luka Xiao Li tidak hanya pulih dengan cepat di bawah pil obat mahal Xiao Yan, tetapi kekuatannya juga sangat meningkat. Xiao Yan secara alami telah memeriksa kekuatan Xiao Li saat ini selama periode yang terakhir ini memulihkan diri. Dia saat ini berada di puncak kelas dosi dan bisa menembus penghalang itu kapan saja, melompat menjadi dadosi.
Xiao Yan merenungkan sedikit tentang ini sebelum dia diam-diam menambahkan setetes korek quenching body milk selama pemulihan Xiao Li. Meminjam energi yang sangat besar ini Xiao Li akhirnya berhasil menembus penghalang dosi seperti yang diinginkannya dan mengambil langkah pertama dalam memajukan ke dosi. Meskipun luka Xiao Li telah benar-benar sembuh dan kekuatannya telah sangat meningkat, seluruh auranya tidak diragukan lagi menjadi jauh lebih gelap dan lebih kuat daripada sebelumnya setelah mengalami perubahan besar. Dia masih sedikit lebih baik ketika menghadapi kerabatnya seperti Xiao Yan. Namun ketika dia berbicara dengan orang luar, kilauan dingin tebal di matanya yang setajam elang menyebabkan orang lain memiliki perasaan duduk di atas jarum. Xiao Yan tidak memiliki solusi lain sehubungan dengan ini. Tidak mungkin untuk tidak berubah sedikit setelah mengalami bencana besar seperti itu. Masalah yang saat ini dia perlu pikirkan adalah bagaimana mengatur saudara kedua Xiao Li untuk tinggal. Akademi Jianan ini adalah akademi terkenal di benua ini. Seseorang dengan latar belakang yang dipertanyakan tidak bisa terus tinggal di dalamnya. Jika dia tidak meminjam status Wu Jia dan Wu Hao selama periode waktu ini, kemungkinan akan ada anggota unit penindakan hukum akademi yang datang untuk mengusir Xiao Li. Xiao Yan awalnya bermaksud untuk memperkenalkan Xiao Li ke Akademi Jianan. Setelah semua, bakat pelatihan yang terakhir ini cukup baik. Namun, setelah mengalami perubahan ini, aura gelap dan dingin Xiao Li tidak cocok untuk tinggal lama di akademi dengan suasana tenangnya. Selain itu, dengan karakter yang terakhir, kemungkinan dia tidak akan menjadi murid yang taat di akademi. Sama seperti Xiao Yan mengalami sedikit sakit kepala, Xiao Li memimpin untuk mencarinya. Keputusan yang Xiao Li ucapkan menyebabkan Xiao Yan tercengang. Aku ingin pergi ke wilayah Black Corner. Xiao Li menjilati mulutnya di dalam ruangan saat dia mengamati cara Xiao Yan yang tercengang. Senyum terungkap di wajahnya yang dingin dan tajam ketika dia berbicara, aku menemukan bahwa itu atmosfer di sana sangat cocok untuk aku. Ketika aku berada di Kekaisaran Jiama di masa lalu, selalu ada sesuatu yang membatasi aku terlepas dari apa yang aku lakukan. Di sisi lain, tidak ada aturan dalam Black Corner Region. Oleh karena itu aku bisa menggunakan cara apapun termasuk yang tidak bermoral untuk membuat beberapa hal di sana. Petik tunggal. Meskipun Black Corner Region adalah tempat tanpa aturan, ini juga sangat kacau. Seseorang yang lemah tidak mungkin memiliki peluang besar untuk bertahan lama. Xiao Yan yang secara pribadi mengalami kekacauan itu secara alami tidak terlalu bersedia untuk mengizinkan Xiao Li pergi ke tempat semacam itu. Oleh karena itu dia melakukan yang terbaik untuk membujuk yang terakhir. Bersantai. Tidak peduli bagaimana orang menyebutnya, aku dianggap sebagai kelas dadosi sekarang. Terlebih lagi, di tempat semacam itu bukan seolah-olah seseorang harus menggunakan kekuatan untuk segalanya. Xiao Li melambaikan tangannya. Melihat bahwa itu Xiao Yan masih ragu-ragu, dia hanya bisa dengan tak berdaya mengambil dua gulungan di mana cahaya terang berwarna perak berkedip-kedip dari sakunya. Dia berkata ini adalah satu set metode Ki afinitas kilat dan teknik Do. Tingkatnya cukup untuk mencapai kelas Huan Tengah. Selain itu, jika mereka berdua digunakan bersama-sama, kekuatan mereka akan meningkat beberapa kali. Bahkan jika seseorang menggunakan metode Ki kelas tinggi dan teknik Do, kekuatan serangan akan mengalami kesulitan yang sesuai dengannya. Petik tunggal. Dari mana kamu mendapatkan ini? Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar ini ketika dia berbicara dengan suara tertegun. Metode Ki kelas ini tidak hanya itu dari afinitas petir langka tetapi sebenarnya satu set. Harga ini adalah sesuatu yang bahkan metode Huan Ki tinggi biasa akan kesulitan mencocokkan. Ki ini diberikan oleh gadis itu Hun Er. Xiao Li tertawa, setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun dia masih sepenuhnya patuh dan jinak terhadap kamu. Kamu lebih baik tidak mengecewakannya. Dia mungkin tumbuh di klan Xiao sejak dia muda tapi dia bukan anggota klan Xiao. Aku pikir kamu harus menyadari hal ini. Petik tunggal. Sebuah siang diharapkan Xiao yang tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia baru tahu itu. Siapa lagi selain gadis Hun Er yang bisa dengan mudah mengambil metode Ki yang berharga. Xiao Yan juga secara otomatis mengabaikan beberapa kata terakhir Xiao Li. Saat ini dia tidak memiliki waktu dan kualifikasi untuk mendiskusikan hal-hal ini. Karena itu kamu tidak perlu sedikit pun khawatir. Dengan afinitas kilat aku Doki dan menambahkan metode Ki dan teknik Do ini, bahkan bintang 4 atau 5 biasa Dadoshi tidak dapat berbuat apa-apa kepada aku. Xiao Li tersenyum. Namun senyumnya bersembunyi sedikit darah. Selain itu kami berdua sekarang membawa pembalasan. Oleh karena itu aku tidak bisa begitu mudah mati ini. Petik tunggal. Xiao Yan mempelajari mata Xiao Li. Itu lama kemudian, sebelum dia menghela nafas pelan. Dia mengerti Xiao Li dengan sangat baik. Selama itu adalah sesuatu yang telah diputuskan akan sulit bahkan 9 ekor lembu untuk menariknya kembali. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia merenung sejenak. Dia tiba-tiba membalik tangannya dan gulungan hitam gelap yang aneh tiba-tiba muncul di tangannya. Setelah menggosoknya dengan hati-hati, dia memberikannya pada Xiao Li dan berkata dengan lembut, ini adalah gulungan teknik terbang Do. Ini bernama Lightning Batsky Wings. Setelah kamu berlatih, kamu akan memiliki kemampuan terbang seperti seorang doang yang kuat.
Namun itu sangat melelahkan doki kamu. Selain itu, kecuali itu adalah saat yang penting di mana kamu harus melarikan diri, akan lebih baik untuk saudara kedua agar tidak mudah memamerkannya. Asal-usul benda ini teduh. Jika seseorang mengenalinya, kemungkinan itu akan membawa bencana yang tidak terduga. Petik. Lightning Butski Wings ini adalah sesuatu yang diperoleh Xiao Yan dari membunuh pemimpin sekte junior Blue Sect saat itu. Itu pernah tampil sendiri di rumah lelang dan banyak orang tahu bahwa itu pemimpin sekte junior dari darah sekte telah membelinya. Sekarang orang itu telah meninggal, kemungkinan bahwa itu orang-orang itu dari darah sekte akan mengirim seseorang untuk membunuh Xiao Li jika jenis barang kotor ini diidentifikasi berada di tangan Xiao Li. Demi keselamatan Xiao Li di wilayah Black Corner, Xiao Yan juga diam-diam memberitahunya tentang rahasia ini agar dia berhati-hati terhadap darah sekte. Hihi, ini benar-benar bagus. Wajah Xiao Li dipenuhi kegembiraan saat dia menerima gulungan hitam gelap. Dia tidak sedikit sopan saat memasukkannya ke dalam saku dadanya. Dia segera berbicara dengan nada Viking gelap, tenang, aku akan memperhatikan darah sekte itu. Aku juga mendengar tentang mereka ketika aku melewati kawasan Black Corner. Petik tunggal. Kamu harus tinggal sementara selama beberapa hari ini. Aku akan menyaring beberapa pil obat untuk kamu untuk melindungi diri sendiri. Xiao Yan mengangguk sedikit sebelum segera sedikit ragu ketika dia berbicara. Kekek, baiklah. Xiao Li juga dengan jelas memahami bahwa itu Xiao Yan khawatir tentang dia mencari nafkah di dalam wilayah Black Corner. Oleh karena itu, sepertinya Xiao Yan tidak mau membiarkannya pergi. Oleh karena itu Xiao Li tidak menolak Xiao Yan. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut. Dia tersenyum pahit sambil menepuk bahu Xiao Li. Segera dia berbalik dan masuk ke ruangan yang tenang untuk mulai menyempurnakan pil obat. Untuk memberikan Xiao Li perlindungan terbaik, Xiao Yan secara alami perlu mempersiapkan kekuatan naga pil yang bisa sangat meningkatkan kekuatan fisik seseorang dalam waktu singkat. Meskipun bahan obat yang dibutuhkan untuk kekuatan naga pil ini rumit, Xiao Yan secara kebetulan memiliki 3 set pil obat yang Elder Liu telah mengirimnya. Karena peluang keberhasilan Xiao Yan dalam menyempurnakan Dragon Strength Pill tidak dianggap sangat tinggi, ia mengundang Yao Lao untuk melakukan penyempurnaan kali ini. Dengan Yao Lao, seorang Grandmaster Alchemist, membantu Xiao Yan secara alami memiliki keuntungan yang melimpah. 3 set bahan obat semua berhasil diaglomerasi ke dalam bentuk pil dan akhirnya berubah menjadi pil tanpa kecuali di bawah nyala putih menari yang tebal. Yao Lao tidak segera berhenti setelah membantu Xiao Yan menyempurnakan Dragon Strength Pill. Dia jelas tahu berapa banyak Xiao Yan yang dihargai Xiao Li. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Li di wilayah Black Corner, orang ini mungkin menjadi benar-benar gila pada waktu itu. Oleh karena itu, Yao Lao tidak beristirahat saat dia mengaktifkan nyala api setelah menyingkirkan Dragon Strength Pill ke dalam botol batu giok. Dia menghabiskan cukup banyak waktu untuk menyaring banyak pil obat yang memiliki tingkat yang cukup tinggi. Pil obat ini memiliki berbagai efek obat yang unik. Meskipun mereka bukan pil obat biasa, mereka mampu memperoleh efek yang tak terduga selama waktu-waktu tertentu. Hati Xiao Yan juga dipenuhi dengan rasa syukur Yao Lao yang telah menghabiskan banyak pikiran dan usaha dalam perbaikannya. Dia hanya bisa diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa itu dia akan merampok bersama api surgawi sesegera mungkin dan membantu memperbaiki tubuh yang dapat mengakomodasi roh buruk. Pada hari kedua, Xiao Yan memberikan semua pil obat yang telah disempurnakan ke Xiao Li dengan pengecualian Dragon Strength Pill yang dibutuhkan Elder Liu. Selain itu, ia juga memberi Xiao Li cincin penyimpanan hitam gelap di atas pil obat. Cincin penyimpanan ini memiliki sekelompok bonciling flame yang telah dibungkus Yao Lao dengan kekuatan spiritualnya. Jika seseorang bisa melepaskannya pada titik kritis, itu akan mencapai efek menyakiti musuh. Namun, metode penyimpanan semacam ini hanya bisa digunakan sekali. Selain itu akan menyebabkan sedikit kerusakan pada kekuatan spiritual seseorang. Oleh karena itu, ini bisa dianggap sebagai kartu truf final yang melindungi kehidupan Xiao Li selain Lightning Butski Wings. Xiao Li menatap ekspresi khawatir Xiao Yan saat dia menerima semua hal dari yang terakhir. Perasaan hangat muncul di matanya yang biasanya dipenuhi dengan kekuatan gelap. Dia menepuk punggung Xiao Yan dengan berat dan tersenyum sambil berkata, Xiao Yan, jika kamu dapat bersantai, saudara kedua kamu tidak akan kalah dengan salah satu dari bajingan-bajingan di wilayah Black Corner ketika datang untuk menjadi iblis. Di antara kami 3 bersaudara, kami tidak bisa hanya mengandalkan kamu untuk segalanya dengan benar. Petik tunggal. Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia dengan lembut berbicara, kakak kedua, jaga diri. Kamu bisa datang dan menemukan aku di Akademi Jianan jika kamu memiliki masalah. Selain itu, jika kamu bertemu dengan unit penegakan hukum Akademi Jianan, kamu dapat memberi tahu mereka nama Wu Hao. Petik tunggal. Yakinlah. Terkadang aku akan mengirim seseorang untuk memberi kamu surat dan memungkinkan kamu mengetahui keberadaan aku. Petik tunggal. Xiao Li mengangguk. Tubuhnya berdiri tegak sejenak saat ia menghadapi dan melambai pada Xiao Yan serta Hun Er Xiao Yu dan yang lainnya di belakang. Setelah itu dia tiba-tiba berbalik tanpa merasa tidak ingin berpisah ketika dia melangkah keluar gerbang akademi menuju ke daerah yang jauh yang dipenuhi dengan kekacauan. Xiao Yan, kamu tidak perlu terlalu khawatir.
Dengan karakter sepupu Xiaoli yang lebih tua, dia pasti akan bergaul dengan sangat baik dalam Black Corner Region. Saat lain kali kamu melihatnya, faksi yang ia bangun mungkin jauh melebihi gerbang pan kamu. Hun Er dengan lembut berbicara sambil tersenyum saat ia melihat mata Xiao Yan yang sedang menonton Xiaoli pergi. Kekek Hun Er, terima kasih banyak. Xiao Yan berdiri di pintu masuk akademi dan menatap punggung Xiaoli yang sedikit demi sedikit menjadi buram. Lama kemudian, dia menghela nafas panjang dan tersenyum kepada Hun Er. Terima kasih ini secara alami untuk berterima kasih padanya atas bantuan yang dia berikan kepada Xiaoli. Apakah Xiao Yan Gege harus sangat sopan kepada Hun Er? Kamu pada akhirnya tidak akan menerima hal-hal yang aku berikan kepada kamu. Karena itu aku hanya bisa memberikannya kepada sepupu Xiaoli yang lebih tua sebagai gantinya. Hun Er berkata sambil tersenyum lebar. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk pelan. Dia berbalik dan berjalan kembali ke akademi sambil berbicara dengan suara lemah, ayo pergi. Sudah saatnya bagi kita untuk kembali. Kompetisi Grand Strong Ranking akan segera tiba. Kali ini aku harus masuk 10 besar. Petik tunggal. Aku harus. Petik. Setelah benar-benar menyelesaikan masalah Xiao Yan akhirnya dapat kembali ke Akademi Batin dengan hatinya tenang dan bersiap untuk kompetisi Grand Strong Ranking yang akan tiba di Akademi Batin. Namun dia juga bertemu dengan Xiao Yu, Xiao Mei dan Xiao Ning sebelum dia pergi. Sekarang klan Xiao telah menderita kerugian yang sangat besar dengan jumlah anggota klan yang tidak diketahui telah meninggal di tangan Misty Cloud Sect dan Hall of Souls. Xiao Yan jauh lebih lembut ketika dibandingkan dengan sebelumnya ketika berhadapan dengan 3 kerabat yang memiliki hubungan darah dengannya. Mengingat karakternya, dia secara alami tidak akan peduli tentang beberapa dendam dari ketika mereka masih muda. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka milik satu klan. Selain itu tidak diragukan lagi lebih mudah untuk memberi kepercayaan kepada kerabat dengan hubungan darah dibandingkan dengan orang luar. Kompetisi kualifikasi batin akademi tahun ini akan dimulai lagi setelah setengah tahun lagi. Kali ini tidak sulit bagi Xiao Yu untuk masuk mengingat kekuatannya. Itu sedikit lebih berisiko bagi Xiao Mei dan Xiao Ning. Namun risiko semacam ini secara alami tidak banyak masalah di depan Xiao Yan yang merupakan seorang alkemis tingkat 5. Selama waktu itu Yao Lao telah menyempurnakan beberapa pil obat dengan efek misterius dan unik. Xiao Yan juga telah memperoleh cukup banyak formula obat. Pil obat-obatan ini mungkin tidak dapat membiarkan Xiao Ning atau Xiao Mei mengambil tempat juara sekaligus, tetapi seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka untuk masuk ke 50 teratas selama keberuntungan mereka tidak terlalu mengerikan. Xiao Yan juga menjadi benar-benar nyaman setelah mengatur semua masalah yang merepotkan ini. Dia menawar mereka bertiga sebelum sekali lagi naik Griffin dengan Hun Er dan sisanya untuk bergegas kembali ke Akademi Batin. Pada saat Xiao Yan dan yang lainnya bergegas kembali ke Akademi Batin ada kurang dari 25 hari sampai kompetisi Grand Strong Ranking Inner Strong. Saat kompetisi akbar semakin dekat, topik percakapan dari seluruh Akademi Batin pada dasarnya telah berubah ke arah kompetisi ini yang disebut kompetisi yang paling intens dan penuh energi dan hanya untuk para ahli di Strong Ranking. Orang-orang yang mampu masuk ke dalam 50 teratas Strong Ranking pada dasarnya adalah orang-orang top di Inner Academy. Pertarungan di antara mereka secara alami memiliki daya tarik besar bagi banyak orang. Dengan demikian, meskipun hanya siswa dengan nama pada Strong Ranking yang memenuhi syarat untuk menjadi pesaing dari kompetisi besar semacam ini tidak menghalangi fokus dan antisipasi yang dimiliki oleh para siswa Akademi Batin untuk itu. Ketika semua orang mulai menyebarkan berita satu sama lain dengan cara yang hampir gila ini, atmosfer seluruh Akademi Batin naik ke tingkat yang lebih tinggi dari beberapa tahun terakhir. Setelah semua, selama satu berhasil masuk 10 besar, seseorang akan berhasil menjadi calon elder potensial dari Akademi Batin. Status khusus seperti ini pada dasarnya akan memungkinkan seseorang berjalan tanpa hambatan tanpa rasa takut di antara para siswa Akademi Batin ini. Tetua dan siswa adalah dua identitas yang berbeda. Banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya telah berjuang sampai kepala mereka hancur ketika ingin mengambil langkah itu. Namun kriteria kasar itu menyebabkan sebagian besar orang mundur dengan tenang. Tentu saja alasan untuk posisi Inner Academy Elder yang sangat didambakan secara alami bukan karena seseorang akan dapat bertindak dengan penuh kemenangan di antara para siswa. Alasan yang paling penting adalah bahwa itu hanya tetua yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tingkat terendah dari Menara Pemurnian Ski Refining Blazing. Keuntungan dari Menara Pemurnian Ki Langit yang menyala mampu meningkatkan kecepatan latihan seseorang adalah sesuatu yang telah dialami oleh orang-orang di Akademi Batin. Oleh karena itu banyak orang secara alami menginginkan kualifikasi untuk memasuki beberapa tingkat terakhir menara yang siswa tidak diizinkan masuk. Kemungkinan seseorang dapat menghemat waktu yang diperlukan untuk memasuki kelas Do Hoang jika seseorang berlatih di sana.
Tentu saja ini adalah jika seseorang juga memiliki bakat seperti itu. Setelah semua mencoba untuk maju ke kelas Do Hoang jelas bukan hal yang mudah bahkan jika seseorang mendapat bantuan dari Blazinski Key Refining Tower. Oleh karena itu, selama itu adalah seseorang yang memiliki beberapa kemampuan, dia akan memiliki hasrat panas yang berapi-api untuk peringkat 10 besar dari Strong Ranking. Posisi itu dan perlakuan khusus sudah cukup untuk memungkinkan seseorang menjadi orang yang kuat. Selain itu karena masalah kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi Grand peringkat kuat Akademi Batin saat ini telah turun ke dalam gelombang liar saling menantang satu sama lain. Orang-orang kuat yang biasanya mengubur kepala mereka dan berlatih dengan pahit meletus dan berubah menjadi sukses dalam semalam saat ini. Dalam waktu singkat Akademi Batin menjadi bergolak. Suasana panas yang berapi-api telah mencapai tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama ini air pasang yang menantang baca setelah kumpulan kuda hitam yang mengejutkan orang-orang melonjak keluar dengan cara yang tak henti-hentinya. Penampilan bergelombang kuda-kuda hitam ini secara alami dan tak terelakkan menyebabkan persaingan yang sangat ketat untuk nama pada Strong Ranking. Selama beberapa hari yang singkat ini, dengan pengecualian dari 20 teratas di Strong Ranking yang tidak memiliki banyak pergerakan ada orang-orang di antara 30 posisi terakhir yang secara paksa ditarik oleh orang-orang yang biasanya menyimpan profil rendah setiap hari, menarik banyak sekali seruan. Dalam jenis gelombang liar ini Xiao Yan yang merupakan peringkat ke-34 di Strong Ranking jelas tidak dapat bertahan dari itu. Selain itu, mungkin itu karena dia telah mengkonsumsi pil obat selama kemenangannya melawan Bai Cheng, tetapi surat tantangan yang dia terima pada dasarnya beberapa kali lebih banyak daripada para ahli lain pada Strong Ranking. Jelas orang-orang ini semua berpikir untuk menginjak kepala Xiao Yan dan merebut kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dihadapkan dengan kawanan tantangan yang tak henti-hentinya Xiao Yan pasti akan menemukan alasan untuk bersembunyi mengingat karakternya yang agak malas di masa lalu. Kali ini, bagaimanapun, mungkin itu karena perubahan yang telah terjadi pada klannya tetapi Xiao Yan yang telah menjadi sedikit lebih dingin secara tak terduga tidak menolak tantangan apapun. Sebaliknya ia membuat semua orang tercengang dengan membangun panggung bertarungnya sendiri di pintu masuk Pan S Gate. Setiap hari, dia akan memilih 5 orang dari surat-surat tantangan itu dan menghadapi masing-masing dari mereka dalam pertempuran. Times. Tindakan-tindakan Xiao Yan pada saat yang sangat menentukan ini secara alami merangsang kegemparan di dalam seluruh Akademi Batin. Dalam sekejap pintu masuk ke Pan S Gate pada dasarnya diblokir sampai tidak ada yang bisa lewat. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan secara terbuka menerima tantangan setelah mengalahkan Bai Cheng dan mendapatkan peringkat ke-34 di Strong Ranking. Tentu saja ada banyak orang yang mengerumuninya untuk melihat apakah dia bisa mempertahankan kekuatan yang mirip dengan terakhir kalinya. Tentu saja, secara alami ada beberapa orang dengan niat jahat yang berharap dan mengutuk bahwa itu Xiao Yan akan benar-benar dikalahkan di depan banyak orang yang tak terhitung jumlahnya di panggung pertempuran. Sayangnya mereka yang membawa antisipasi tertentu bahwa itu kuda hitam Xiao Yan akan dikalahkan dengan cara ini tidak akan mewujudkan impian mereka. Hasil pertempuran terakhir mengejutkan penonton di sekitarnya sampai mereka benar-benar diam. Tahap pertempuran dilakukan selama total 3 hari. Ada 5 penantang pada hari pertama. 4 dari mereka adalah 2 bintang Dolings dan 1 bintang 3 Doling. Mereka berlima dikalahkan. Ada 5 penantang pada hari kedua. 3 dari mereka adalah 3 bintang Dolings dan 2 adalah Dolings bintang 4. Mereka berlima dikalahkan. Ada 5 penantang pada hari ketiga. Salah satunya adalah bintang 4 Doling, 3 diantaranya adalah bintang 5 Dolings dan 1 lagi adalah bintang 6 Doling. Pertarungan berlanjut dari pagi sampai malam. Kelima itu dikalahkan. Selain itu 6 bintang terakhir terkuat Doling berakhir dengan luka serius. Xiao Yan tidak kehilangan bahkan satu perkelahian di 15 pertandingan selama 3 hari. Dia duduk ketat di peringkat ke-34 ini di Strong Ranking di depan semua orang. Peringkatnya bahkan naik sedikit. Ini karena bintang 6 terakhir Doling berada di peringkat ke-31. Hasil pertempuran dengan kemenangan penuh mengejutkan penonton yang ingin tahu sampai mereka tidak berani mengeluarkan suara yang sedikit aneh. Saat ketika tubuh bintang 6 Doling pecah di tanah di luar arena, hanya sorakan liar petir dari anggota Pan S Gate yang bertahan lama di langit malam ketika mereka menyaksikan pemuda berjubah hitam yang pakaiannya tampak berantakan dan kampang camping setelah bertarung seharian. Beberapa orang yang awalnya mengeluarkan surat tantangan mulai mengalihkan pandangan mereka agak bersalah di bawah tatapan murid-murid hitam gelap itu sedingin malam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, gaya bertarung Xiao Yan ketika dia bertarung dengan yang lain selama 3 hari ini tidak diragukan lagi jauh lebih kejam dibandingkan ketika dia bertarung dengan Bai Cheng saat itu. Selain itu karena 5 pertempuran intensitas tinggi setiap hari, tidak hanya gaya menyerang Xiao Yan dengan cepat menjadi terampil dan tajam di bawah mata semua orang tetapi auranya juga menjadi semakin lebih kuat. Hanya pada saat ini beberapa orang dengan pikiran tajam tiba-tiba mengerti. Tindakan-tindakan Xiao Yan ini bukan hanya karena ia ingin mengakhiri banyak tantangan yang tak henti-hentinya. Sebagian besar dari itu mungkin adalah niat untuk meminjam kekuatan orang lain untuk mengasah dirinya sendiri.
Dari situasi saat ini tampak bahwa itu tindakannya ini telah memperoleh kesuksesan besar. Di bawah hasil ganas ini memenangkan semua 15 pertandingan, tidak ada lagi orang yang mengeluarkan tantangan kepadanya, berpikir bahwa itu Xiao Yan adalah softie di antara 30 terakhir dari Strong Ranking, tetapi kekuatan Xiao Yan juga telah maju cukup banyak. Beberapa orang bermata tajam bahkan menduga bahwa itu kekuatan Xiao Yan tampaknya telah secara bertahap masuk ke tingkat 2 bintang Doling. Meskipun kekuatan bertarungnya yang sebenarnya sudah lama jauh melebihi level ini. 30 ahli teratas dari Strong Ranking mungkin telah mendengar sedikit tentang tindakan Xiao Yan membangun panggung pertempuran dan menerima tantangan, tetapi saat kompetisi besar semakin dekat, orang-orang ini yang sedang terburu-buru untuk waktu pada dasarnya mengalami kesulitan berlatih sepanjang waktu. Oleh karena itu, selain itu bintang 6 Doling tidak ada lawan lain yang sulit untuk dihadapi datang ke air mata di panggung Xiao Yan. Oleh karena itu, setelah akhir pertempuran ke-15, Xiao Yan yang telah memperoleh 15 kemenangan berturut-turut tidak tinggal di panggung pertempuran lebih lama lagi. Tatapan dinginnya menyapu sekelilingnya. Tidak ada yang berani menerima tatapannya kemanapun itu berlalu. Segera Xiao Yan berbalik dan pergi. Langit baru saja menjadi terang pada pagi hari keempat ketika hasil pertempuran ganas dari 15 kemenangan beruntun Xiao Yan dibawa oleh berbagai rumor yang berbeda. Mereka menyebar ke seluruh akademi batin seperti angin. Dalam sekejap nama Xiao Yan sekali lagi menjadi fokus perhatian seluruh akademi. Pan S Gate seperti perahu yang naik dengan naiknya pasang Xiao Yan. Reputasi faksi ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda samar-samar mengejar faksi atas yang telah didirikan oleh Lin Xiuya dan para ahli lainnya di puncak Strong Ranking. Namun, sama seperti Xiao Yan sekali lagi menjadi fokus perhatian seluruh akademi batin, dia, sebagai karakter utama, sekali lagi menghilang dengan aneh. Hal ini menyebabkan mereka yang ingin membayar upeti kepada alkemis top akademi batin ini dan orang yang menduduki peringkat ke-31 di Strong Ranking untuk kembali dengan kekecewaan. Tentu saja, sulit untuk membuat gerakan apapun menjadi rahasia lengkap. Ini terutama terjadi di akademi batin yang dipenuhi dengan berbagai macam orang. Oleh karena itu tidak lama setelah beberapa orang tidak yakin tentang kemana Xiao Yan pergi, berita tiba-tiba mulai menyebar. Aku mendengar bahwa itu Xiao Yan tampaknya telah pergi ke tingkat ke-6 dari Menara Pematrian Ki Berkilau Langit untuk melakukan retret dan melatih. Times. Xiao Yan berjalan ke tingkat ke-6 dari Menara Penyulingan Ski Blazing Ski. Dia mengamati ruang di menara yang lebih terbuka jika dibandingkan dengan beberapa level sebelumnya. Dia tidak bisa tidak menghela nafas dalam hatinya, dengan lingkungan dan perlakuan semacam ini, memang layak menjadi tempat yang hanya para ahli top dari Akademi Batin memiliki kualifikasi untuk dimasuki. Petik tunggal. Ruang tingkat ke-6 cukup besar. Dinding batu di menara berwarna merah jambu gelap. Benang-benang panas yang aneh merembes keluar dari dalam menyebabkan seluruh tubuh seseorang merasakan suatu perasaan hangat yang rileks. Tempat ini mungkin luas tetapi hanya ada sedikit orang yang menyedihkan. Xiao Yan meliriknya. Tempat besar ini hanya memiliki beberapa figur manusia yang dapat dihitung yang berdiri di dalamnya. Dibandingkan dengan situasi di atas di mana ada lautan manusia, tidak diragukan lagi ada perbedaan yang sama besarnya dengan surga dan bumi. Kondisi untuk memasuki tingkat ke-6 sangat keras. Bahkan beberapa ahli di Strong Ranking tidak memiliki kualifikasi semacam itu. Oleh karena itu adalah alasan bahwa itu ada sangat sedikit orang yang hadir. Tatapan Xiao Yan hanya memberi tempat ini tatapan kasar sebelum dia berhenti ragu-ragu dan berjalan ke daerah dalam tingkat ke-6. Xiao Yan secara alami mengadopsi rencana untuk melakukan retret dengan datang ke tingkat ke-6 dari Blazing Ski Ki Refining Tower pada saat ini. Kompetisi Grand Competition Strong Ranking yang semakin mendekat juga telah membuatnya merasa sedikit cemas. Itu mungkin karena rasa sakit dan kemarahan yang disebabkan oleh perubahan kondisi klannya yang memungkinkan auranya mencapai puncak bintang 1 Doling. Selain itu, ia beruntung bisa menerobos ke Duling bintang 2 dalam 3 hari pertarungan sengit yang ketat. Ia masih merasakan tekanan yang sangat besar untuk memasuki 10 besar kompetisi besar Strong Ranking dalam kekuatan ini. Bagaimanapun, 10 peringkat teratas dari Strong Ranking semuanya berada di puncak kelas Doling. Lin Xiuya, Yan Hao, Liu Qing dan yang lainnya bahkan berhasil menyentuh sedikit penghalang ke kelas doang. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk bersaing dengan para pemimpin dari beberapa faksi dalam Black Corner Region. Bagaimana mungkin seorang ahli Strong Ranking yang biasa bahkan menimbulkan ancaman sedikit pun bagi mereka? Ada hampir 20 hari lagi sampai awal kompetisi Grand peringkat kuat. Rencana Xiao Yan adalah mencoba untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin selama 20 hari ini, meningkatkan peluangnya untuk masuk 10 besar dengan sedikit. Tempat di dalam Akademi Batin yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kekuatannya secara alami adalah Menara Pematrian Ki Berkobar. Menambahkan ini ke kualifikasi tambahan yang Xiao Yan miliki saat ini, tingkat ke-6 ini secara alami adalah pilihan terbaik. Xiao Yan berjalan perlahan ke daerah yang lebih dalam.
Sepanjang jalan Xiao Yan agak terkejut menemukan bahwa itu ruang pelatihan pada tingkat ke-6 ini jauh lebih indah daripada tingkat ke-5 sementara jumlah kamar sebenarnya berkurang lebih dari setengah. Xiao Yan merenung sedikit tentang ini hanya untuk tiba-tiba memahami. Tidak banyak siswa di setiap kelompok yang memiliki kualifikasi untuk masuk ke tempat ini untuk dilatih. Oleh karena itu tidak perlu banyak ruang pelatihan. Xiao Yan secara bertahap memasuki area tingkat ke-6. Tempat ini merupakan tempat istirahat yang cukup besar. Ada sekitar beberapa lusin tokoh manusia di sana. Semua orang ini memiliki aura luar biasa. Napas yang kuat menyebar dari tubuh mereka dan mengitari tempat istirahat ini. Jelas kekuatan orang-orang ini setidaknya bisa berada di peringkat 30 teratas dari Strong Ranking. Beberapa percakapan pribadi tiba-tiba terdengar tenang saat Xiao Yan melangkah ke area istirahat. Banyak tatapan yang tampak tenang tetapi berisi kilatan tajam yang ditembakkan. Akhirnya, mereka berhenti di Xiao Yan yang baru saja memasuki tempat itu. Mereka segera terkejut ketika suara lembut yang tidak pasti terdengar. 2 bintang, Doling. Sejak kapan seseorang dengan kekuatan semacam ini bisa masuk ke level 6? Apakah Akademi Inner telah menurunkan kriteria? Petik tunggal. Beberapa orang seperti yang diharapkan mulai mengajukan pertanyaan seperti itu. Meskipun Xiao Yan memiliki reputasi yang sangat baik di dalam Inner Academy, setiap orang yang bisa berdiri di sini memiliki reputasi yang menonjol di dalam Inner Academy. Mungkin mereka pernah mendengar nama Xiao Yan tetapi hanya sedikit dari mereka yang pernah melihatnya. Setelah semua dengan karakter mereka yang tergila-gila pelatihan, mereka akan jarang pergi dan memperhatikan hal-hal yang tidak terlalu terkait dengan mereka. Oleh karena itu, mereka merasa sedikit tidak yakin dan terkejut ketika mereka melihat bahwa itu Xiao Yan benar-benar bisa masuk ke dalam tingkat ke-6 dengan kekuatan bintang 2 Doling. Xiao Yan. Tentu saja, sepertinya tidak semua orang tidak mengenali Xiao Yan. Tidak lama setelah Xiao Yan muncul suara yang mengejutkan tetapi akrab terdengar. Sosok Lin Yan segera muncul di pandangan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum ketika berhadapan dengan Lin Yan. Dia memberi salam yang ceroboh, sungguh tidak terduga kamu juga ada di sini. Petik tunggal. Sepertinya kamu benar-benar memiliki banyak hak istimewa-istimewa di Akademi Batin ini. Kamu benar-benar dapat melangkah ke tingkat ke-6 hanya dengan kekuatan bintang 2 Doling. Aku ingin tahu berapa banyak yang akan merasa iri. Lin Yan tersenyum ketika dia berbicara. Xiao Yan tersenyum tetapi tidak mengungkapkan komentar apapun karena ini. Teman kecil, aku dengar kamu benar-benar mengambil 15 penantang dan bahkan tidak kalah dengan salah satu dari mereka. Sungguh orang yang beruntung. Kamu harus berdoa dan bersyukur bahwa itu orang-orang yang benar-benar kuat semuanya berlatih dengan pahit selama periode waktu ini. Jika tidak dari cara besar di mana kamu membangun panggung pertempuran kamu pasti akan memiliki beberapa orang yang sulit untuk berurusan dengan pergi untuk meruntuhkan panggung kamu. Lin Yan tidak peduli tentang keheningan Xiao Yan saat ia menepuk punggung yang terakhir dan berbicara. Meskipun Lin Yan telah berlatih di Menara Refining Ski Blazing Ski selama periode waktu ini, dia masih mendengar beberapa rumor tentang apa yang terjadi. Aku memang sedikit beruntung. Namun aku hanya berpikir untuk mengakhiri jumlah penantang yang tak pernah berhenti. Setelah semua aku juga perlu berlatih kan? Xiao Yan tertawa pelan. Posisi kamu memang cukup merepotkan. Aku telah tinggal di posisi ini selama setahun tetapi bahkan belum menerima satu tantangan pun. Lin Yan tersenyum dan berbicara dengan sikap yang agak sombong. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia mengangkatnya dan menyapu pandangannya sekali di area istirahat. Mungkin itu karena Lin Yan telah berteriak padanya sebelumnya tetapi ada cukup banyak tatapan yang menatapnya dengan sedikit kejutan. Tampaknya mereka mungkin tidak terlalu akrab dengan penampilan Xiao Yan tetapi mereka tidak terbiasa dengan nama ini. Meskipun ada sedikit kejutan, Xiao Yan akhirnya merasa bahwa itu sepertinya ada cukup banyak orang yang tampak tertarik dengan penampilannya. Orang-orang di sini adalah orang-orang yang sulit untuk ditangani yang telah aku ceritakan kepada kamu. Kamu harus sedikit lebih berhati-hati. Kamu bisa memanggil aku jika ada orang yang datang dan menemukan masalah dengan kamu. Aku juga telah berlatih di sini selama periode waktu ini dan tidak pernah bertarung dengan siapapun untuk waktu yang lama. Tulang aku gatal setiap hari. Tidak akan buruk jika aku bisa melakukan pemanasan sebelum Grand Competition. Tatapan Lin Yan tampak di sekelilingnya. Dia diam-diam meningkatkan volumenya dan pada dasarnya memungkinkan semua orang yang hadir untuk mendengar kata-katanya. Bibir beberapa orang mengejang sedikit pada kata-kata Lin Yan. Namun sedikit minat yang muncul di mata mereka untuk Xiao Yan menarik sedikit. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Lin Yan adalah ahli top peringkat dalam 10 besar Strong Ranking. Hampir tidak ada orang yang berani menyinggung perasaannya bahkan di tingkat ke-6 ini. Terima kasih banyak. Xiao Yan menepuk punggung Lin Xiao dengan lembut. Dia tampaknya telah memahami tindakan yang terakhir dengan sangat jelas dan segera mengeluarkan senyum lembut terima kasih ketika dia berbicara. Jika tulang kamu gatal kamu bisa pergi dan mencari kakak lelaki Liu Qing untuk bermain. Dia juga secara kebetulan berlatih di sini. Lin Yan dengan ceroboh melambaikan tangannya dan hendak berbicara ketika suara pria yang agak gelap dan lembut tiba-tiba terdengar di area tersebut.
Wajah Lin Yan tenggelam sedikit saat dia menoleh dan melemparkan matanya ke arah titik tertentu dari area istirahat. Dia berkata dengan senyum dingin, aku bertanya-tanya siapa itu. Ini sebenarnya keindahan Yao. Jangan terus menggunakan Liu Qing untuk membicarakan hal-hal setiap hari. Jika aku bertemu dengannya di kompetisi besar aku, Lin Yan hanya akan menyerang tanpa peduli. Jika kamu punya nyali, kamu bisa datang dan bermain sendiri. Aku akan menemani kamu kapan saja. Petik tunggal. Tatapan Xiao Yan mengikuti pandangan Lin Yan dan menoleh hanya untuk melihat tiga sosok manusia perlahan muncul. Yang pertama adalah seorang pria dengan jubah merah pucat yang memiliki wajah yang mirip wanita. Alisnya membawa beberapa petunjuk feminitas. Selain itu, wajah orang-orang ini telah menjadi jauh lebih gelap dan serius pada saat ini karena kata-kata Lin Yan. Orang ini disebut Yao Sheng. Dia dari geng Lin Qing. Dia memiliki perasaan untuk Liu Fei. Terakhir kali, dia ingin datang dan menemukan masalah dengan kamu setelah mendengar konflik antara kamu dan Liu Fei. Namun dia dihentikan sementara oleh Liu Qing. Jangan meremehkan orang ini. Although dia terlihat seperti banci, kekuatannya cukup besar peringkat ke-17 pada Strong Ranking. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Bai Cheng. Sekarang aku pikir dia seharusnya berada di sekitar 7 bintang doling. Lin Yan memiringkan kepalanya dan berbicara dengan senyum ke Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dengan mampu menduduki peringkat ke-17 pada Strong Ranking, orang memiliki alasan yang cukup untuk tidak meremehkan pria yang berbicara dengan cara yang agak feminin. Dari penampilan kata-katanya sebelumnya, sudah jelas bahwa itu dia tidak bisa dianggap ramah terhadapnya. Sepertinya sebagian besar perasaannya adalah permusuhan. Namun Xiao Yan tidak terlalu khawatir karena ini. Meskipun pihak lain kuat, dia tidak menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit takut. Jika dia benar-benar ingin berlomba dan bertarung, yang pertama hanya bisa menyerang secara langsung. A7 bintang doling tidak cukup untuk menyebabkan Xiao Yan menjadi babak belur mengingat kemampuan saat ini dan kartu kemenangan. Kamu bisa menjadi arogan sekarang. Kakak laki Liu Qing akan membuat kamu menutup mulut kamu yang berisik dalam kompetisi besar. Yao Sheng yang memiliki kebencian terbesar terhadap orang-orang yang mengejeknya sebagai seorang cantik berbicara dengan suara gelap sambil mengenakan wajah hijau. Tatapan gelap dan dinginnya segera berubah menjadi Xiao Yan di samping Liu Qing ketika dia dengan dingin berkata, jangan berpikir bahwa itu cukup bagi kamu untuk mendominasi Akademi Batin dengan mengalahkan beberapa ayam dan anjing yang tidak memenuhi syarat. Jika bukan karena kakak laki Liu Qing meminta kami untuk tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu selama periode waktu ini, kemungkinan besar kamu akan kehilangan semua wajah kamu di depan semua siswa di akademi. Bagaimana kamu bisa bertindak sedemikian besar? Petik tunggal. Xiao Yan membentangkan tangannya dan tersenyum sambil berkata, jika kamu berpikir kamu memiliki kemampuan, kamu dapat datang dan mengeluarkan tantangan kapan saja. Menjadi berisik sekarang tidak menjelaskan kandungan emas dari peringkat ke-17 ini di Strong Ranking. Petik tunggal, petik tunggal. Haha, kata baik. Takut kakiku. Lin Yan tertawa keras di samping. Mata Yao Sheng secara bertahap menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Ekspresinya juga menjadi lebih buruk setelah diprovokasi oleh seorang mahasiswa baru yang memasuki Strong Ranking kurang dari beberapa lusin hari. Tatapannya seperti ular berbisa ketika menatap tajam pada Xiao Yan. Dia segera mengambil langkah maju yang lambat. Aura yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dan langsung menyapu seluruh area. Itu juga bagus. Aku sudah berjanji pada Fei Er untuk mengajarimu dengan baik keparat pelajaran sejak lama. Anggap dirimu tidak beruntung bahwa itu aku telah bertemu denganmu hari ini. Suara gelap Yao Sheng bergema dalam tingkat ke-6. Benang dari niat membunuh yang terkandung di dalam menyebabkan suasana panas yang berapi-api di sekitarnya menjadi sedikit berkurang. Sudut mulut Xiao Yan juga terangkat menjadi senyum tebal. Dia mengambil langkah maju yang berat. Benang-benang dari garis-garis retakan kecil dengan diam-diam menyebar di atas batu yang keras. Aku akan menemani kamu. Petik. Area istirahat yang luas telah menjadi sedikit lebih tenang karena aura ganas yang tiba-tiba meletus dari dua orang. Segera, lebih dari 10 sosok manusia di sekitar mereka mengambil beberapa langkah ke belakang sambil mengenakan wajah yang menunjukkan bahwa itu mereka akan menikmati pertunjukan. Meskipun seseorang bisa meningkatkan kecepatan latihan seseorang dengan berkultivasi di menara, itu juga sangat membosankan dan membosankan. Mereka tentu saja sangat senang melihat aktivitas yang menggelikan ini sekarang setelah seseorang memulai perkelahian. Lin Yan juga kaget ketika dia melihat Xiao Yan yang telah langsung menerima tantangan Yao Sheng. Dia baru saja akan menghentikan pertarungan ketika dia merenung sejenak. Namun dia tidak berbicara. Meskipun kekuatan Xiao Yan adalah hanya dari 2 bintang doling di permukaan, dia jelas tahu bahwa itu kemampuan bertarung yang benar ini jauh melebihi level ini. Oleh karena itu bukan hal yang mudah bagi Yao Sheng untuk mengalahkan Xiao Yan bahkan dengan kekuatan yang terbentuk. Itu juga bagus baginya untuk merasakan sedikit kekuatan pertempuran dari 20 teratas di Strong Ranking.
Lin Yan berpikir dalam hatinya saat dia mundur selangkah. Dia tersenyum ketika dia berbicara dengan Xiao Yan, kirim banci ini berputar dan lihat apakah dia masih berani membuat keributan ke arahmu. Petik tunggal. Xiao Yan tersenyum dan sekali lagi melangkah maju. Tangannya bergetar dan penguasa Huan Hivi membawa suara tajam dari robekan udara saat itu muncul di tangannya entah dari mana. Xiao Yan mengayunkan penguasa berat dan mengarahkannya ke Yao Cheng dari kejauhan. Tujuan pertempuran dalam tubuh Xiao Yan melonjak tanpa beristirahat dalam situasi semacam ini, menyebabkan kick-nya naik berulang kali. Di bawah aura Xiao Yan yang semakin kuat, wajah beberapa orang di sekitar mengungkapkan rasa terkejut saat mereka berbicara dengan tenang di dalam hati mereka. Orang ini memang mirip dengan apa yang dikatakan dalam rumor. Dia memiliki kekuatan bertarung yang kuat yang benar-benar tidak sesuai dengan kekuatan di permukaan. Petik tunggal. Yao Cheng memandangi Xiao Yan yang berulang kali memanjat aura dengan cara yang padat dan dingin. Tangannya berputar dan doki berwarna biru yang sangat kaya merembes keluar. Setelah munculnya doki biru hitam ini, benang kabut bergumpal di sekelilingnya. Hanya dalam beberapa saat, sekelompok hambatan air yang membawa benang warna hitam pekat muncul. Mereka membungkus Yao Cheng dari atas ke bawah. Ripples berulang kali beredar di permukaan penghalang air, mirip seperti tubuh yang bergerak yang berputar tanpa henti. Jadilah sedikit hati-hati. Ini adalah keahlian orang-orang ini, wall air paus terasing. Ia menghususkan diri dalam berurusan dengan lawan yang kuat secara fisik seperti kamu. Orang ini tampaknya memahami kamu dengan sangat baik. Serangan pertamanya adalah keterampilan yang menahanmu. Lin Yan mengangkat alisnya dan berbicara keras ketika dia melihat penghalang air hitam gelap yang telah diaglomerasi dan dibentuk oleh Yao Cheng. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Dia segera mengangguk. Tampaknya orang ini memang memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk menjadi peringkat ke-17 di Strong Ranking. Namun pihak lain adalah ahli afinitas air. Xiao Yan tidak pernah sedikit pun takut ketika berhadapan dengan lawan dari pertalian ini. Sudut mulut Xiao Yan terangkat dengan rasa dingin. Benang dari bibit api yang sangat redup melilit penguasa berat sementara direngkuh oleh doki. Dengan dukungan dari Green Lotus Core Flame afinitas air biasa, doki hanya akan dapat menampilkan 70% hingga 80% dari kekuatannya di depannya. Apa gunanya bahkan jika kamu mengetahuinya? Yao Cheng tidak cemas meski memiliki semua yang ditunjukkan oleh Lin Yan. Yang pertama dilakukan adalah berbicara dengan tawa yang gelap dan dingin. Itu mungkin bukan masalahnya. Xiao Yan tersenyum dan mengoreksi. Kakinya tiba-tiba mendarat di tanah dan terdengar suara guntur bergemuruh. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam buram di depan, banyak tatapan tertegun di sekitarnya saat dia menembak dengan eksplosif ke arah Yao Cheng sambil bergerak seperti hantu. Sikap dingin yang gelap di mata Yao Cheng semakin kental saat dia menyempit mereka dan menyaksikan garis hitam yang seperti halilintar. Tak hentinya jumlah kuat doki dengan cepat mengalir dan bergerak di dalam tubuhnya. Dua aura kuat tumbuh semakin kuat di arena. Tabrakan ganas langsung meletus di area lantai 6 menara interior ini. Untuk kecepatan Xiao Yan, jarak beberapa lusin meter hanya menyita waktu untuk mengedipkan mata. Namun orang yang hadir bukanlah orang biasa. Oleh karena itu, mata mereka mampu mengikutinya dengan kuat meskipun kecepatannya sangat cepat. Ci. Petik tunggal. Sosok Xiao Yan tiba-tiba muncul di udara. Dia menatap Yao Ci bawah ini dan keganasan muncul di wajahnya. Kekuatan penguasa berat di tangannya melonjak eksplosif sekali lagi. Dalam sekejap, dentuman sonik yang menusuk telinga dengan tajam terdengar di seluruh tingkat ke-6 ketika penguasa berat itu diayunkan dan mengambil bentuk. Merasakan kekuatan hack ini oleh Xiao Yan, keseriusan juga muncul di mata Yao Cheng yang telah merasakan beberapa penghinaan di dalam hatinya. Kedua tangan Yao Cheng menari dan benang berwarna kehitam-hitaman doki dengan cepat melonjak keluar. Akhirnya, mereka dengan cepat diaglomerasi menjadi jaring air di atas kepalanya yang diberi lapisan doki yang tak berujung. Bang! Petik tunggal. Penguasa yang berat membawa kekuatan besar saat mendarat di lapisan jaring air doki yang padat. Segera kekuatan fluktuasi terlihat dengan mata telanjang datang beriak keluar seperti gelombang air dari titik kontak. Alis Xiao Yan sedikit mengernyit saat keduanya bertabrakan. Dia bisa merasakan bahwa itu banyak benang air membentuk jaring yang berisi kekuatan adesi yang aneh. Meskipun kekuatan adesi tidak lemah, kekuatan penguasa berat masih menghancurkan hampir 100 lapisan jaring air doki dalam beberapa menit, seolah-olah memotong beberapa hal yang lemah dan membusuk. Namun tingkat kerusakannya mungkin cepat, tetapi tingkat di mana Yao Cheng mengaglomerasi jaring air juga tidak lambat. Tangannya menari dengan cepat bahkan mengungkapkan banyak gambar setelahnya. Jaring air dengan sigap mendapatkan kembali bentuknya di bawah tarian burung layang-layang. Ketika keduanya meletus, kekuatan adesi yang berada di jaring air doki padat benar-benar memadatkan penguasa berat di udara ketika penguasa berat itu hanya setengah kaki dari kepala Yao Cheng. Meskipun penguasa berat itu benar-benar terhenti, kekuatan yang terkandung di dalamnya masih melewati ruang saat itu mengguncang rambut rapi Yao Cheng sampai tersebar di seluruh tempat. Kepala Yao Cheng terguncang oleh angin sampai dia pusing untuk sesaat. Wajahnya langsung menjadi jelek. Itu benar-benar tidak terduga bahwa itu ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan setelah baru saja melakukan kontak.
Meskipun dia tidak terluka, penampilannya menjadi sangat menyedihkan. Bagaimana dia yang sangat menghargai reputasinya menanggung ini? Auman marah rendah dipancarkan dari tenggorokan Yao Sheng. Tangan kanannya tiba-tiba melengkung ke dalam bentuk cakar sebagai tapak warna hitam Doki dengan cepat menutupinya. Akhirnya itu disemen menjadi cakar berwarna hitam yang sangat tajam. Cakar itu bergerak dan paku-paku tajam menembus udara, merobek ke arah Xiao Yan yang melayang di udara di depannya. Tangan Xiao Yan memegang penguasa Huan berat dengan erat. Gaya di tubuhnya meledak dan dia menariknya keluar dari jaring air yang lengket itu. Tubuhnya berguling sekali di udara sebelum kakinya yang terbungkus dalam warna hijau Doki dengan kejam bertabrakan dengan tangan cakar Yao Sheng. Bang! Petik tunggal, petik tunggal. Terdengar suara rendah teredam. Keduanya dengan cepat ditarik kembali di bawah gaya kejijikan. Sesaat kemudian Yao Sheng dengan kasar menginjak tanah dan menstabilkan tubuhnya saat Xiao Yan mendarat dari udara. Dia melirik kaki Xiao Yan dengan cara dingin yang padat dan hanya tertawa dingin ketika dia melihat sepatu yang terakhir telah robek membentuk lubang besar. Pertempuran hampir seketika antara keduanya sangat berbahaya. Serangan mereka berat dan harus ada satu pihak pun yang paling ceroboh, partai itu akan berakhir dengan luka serius. Pertarungan yang menarik ini menyebabkan penonton di sekitarnya tanpa sadar menganggukkan kepala mereka dengan tenang meskipun semua dari mereka kuat. Xiao Yan ini memang hidup sesuai dengan reputasinya. Dia tidak benar-benar berakhir di banyak yang kurang beruntung ketika menghadapi peringkat ke-17 Yao Sheng dalam pertarungan sengit seperti itu. Afinitas air sesama anggota Doki ini benar-benar memiliki efek korosif kecil. Itu benar-benar aneh. Jika bukan karena api surgawi menyelesaikannya secara diam-diam, sepertinya aku akan menderita sedikit kerugian. Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kakinya saat dia berbicara dengan kejutan di dalam hatinya. Begitu mereka membuat kontak, dia jelas merasakan bahwa itu Doki pihak lain memiliki semacam efek korosif. Hei Xiao Yan, lumayan. Lin Yan mengangkat ibu jarinya ke arah Xiao Yan. Bahkan dia tidak bisa menemukan banyak masalah dengan pertarungan sebelumnya. Lin Yan juga merasa sedikit terkejut bahwa itu Xiao Yan benar-benar tidak dapat kalah dalam pertukaran semacam ini. Meskipun Yao Sheng hanyalah seorang bintang 7, Doling 8 bintang biasa, Doling akan kesulitan mengalahkannya karena dokinya sedikit aneh. Kinerja Xiao Yan ini tidak diragukan lagi melebihi harapannya. Ini hanya pemanasan. Apa yang harus dibanggakan? Wajah Yao Sheng menjadi gelap. Suaranya seputih dan dingin seperti dokinya, memberikan perasaan dingin. Xiao Yan melirik acuh tak acuh pada Yao Sheng. Dia tidak mengatakan omong kosong apapun. Dengan gelombang penguasa yang berat, dokinya mulai menggumpal sekali lagi. Kalian semua berhenti. Petik tunggal. Namun, sama seperti Xiao Yan dan Yao Sheng hendak memulai pertempuran lagi, mendengus dingin tiba-tiba terdengar. Segera, sosok manusia aneh muncul di medan perang. Aura yang tajam sombong segera melonjak keluar dengan cara yang luar biasa. Benang-benang dari garis-garis retakan dengan cepat menyebar dari bawah kaki sosok itu dan mereka memanjang sampai ke tepi area istirahat sebelum perlahan-lahan melambat. Aura sombong yang akrab dan akrab menyebabkan setiap orang yang hadir segera menjadi sadar akan siapa yang telah tiba. Rasa hormat dan keseriusan segera muncul di mata kebanyakan orang. Jelas orang yang telah datang memang memiliki bobot yang cukup bahkan di hati orang-orang ini yang bisa disebut sebagai ahli top akademi batin. Xiao Yan perlahan menarik penguasa berat di tangannya. Pupilnya menyipit saat dia menatap Liu Qing yang muncul di medan perang. Ekspresinya tidak berubah sedikit pun dan dia tidak mengekspresikan rasa hormat atau emosi lainnya. Kakak laki Liu Qing. Yao Sheng segera bersukacita ketika dia melihat Liu Qing muncul. Liu Qing melambaikan tangannya dan menghentikan suara Yao Sheng. Dia melirik Xiao Yan dan Lin Yan saat dia berkata dengan suara acuh, aku sudah mengatakan bahwa itu kita harus memprioritaskan pelatihan sekarang. Dendam apapun dapat diselesaikan dalam kompetisi Grand. Liu Qing menatap Xiao Yan ketika kata-katanya mencapai akhir. Jelas dia memiliki ingatan yang dalam untuk yang terakhir. Yao Sheng membuka mulutnya ketika dia mendengar ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tatapannya gelap dan dingin saat dia beralih ke Xiao Yan. Dia berkata dengan cara yang padat, anggap dirimu beruntung kali ini. Semoga kami tidak akan bertemu di Grand Competition. Jika tidak, kamu mungkin tidak akan seberuntung kamu hari ini. Petik tunggal. Xiao Yan memutar matanya. Dia terlalu malas untuk diganggu tentang kata-kata ganas seperti itu. Yang dia lakukan hanyalah melontarkan pandangannya ke arah Liu Qing. Orang ini adalah lawan terkuatnya. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri. Xiao Yan, kamu benar-benar telah membuat aku merasa tertarik dengan kamu. Meskipun lawanku adalah Lin Xiu ya, aku juga berharap bahwa itu kamu akan memiliki kemampuan untuk menekan pada waktu itu. Namun kamu harus ingat bahwa itu hidup dan mati terletak pada takdir dalam kompetisi besar. Meskipun Akademi Batin memiliki aturan yang melarang seseorang menggunakan gerakan membunuh tinju dan kaki seseorang tidak memiliki mata. Liu Qing berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya samar-samar membawa peringatan. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia secara alami mampu memahami makna di balik kata-kata Liu Qing.
Dia baru saja akan berbicara ketika suara lembut tiba-tiba terdengar. Xiao Yan adalah seseorang yang aku lindungi. Siapa yang berani menyentuhnya? Petik tunggal. Suara lembutnya jelas dan bergerak. Namun saat suara itu terdengar, ekspresi semua orang di seluruh area istirahat dengan pengecualian Xiao Yan berubah drastis. Mereka bergerak tatapan mereka sebelum akhirnya melihat sosok manusia kecil berdiri di ambang pintu ruang pelatihan.